Kak Fendi, capek ya, minum dulu. Kak Fendi, punggungku gatal banget. Tolong garuk bentar. Cepat garukin aku dong. Fendi, kau ngapain? Istriku, bukan seperti yang kalian kira. Yana, jelasin ke mereka. Fendi, dasar brengsek. Aku adik iparmu. Kenapa kau bisa lakukan hal hina seperti binatang? Ngomong apa sih? Kau yang godain aku. Ngaco. Aku ini gadis perawan. Mana mungkin aku godain kau? Kak, kau harus bela aku. Si Fendi ini hampir saja lecehin aku. Dasar bajingan. Kau malas kerja. Di sini cuma numpang makan minum gratis, malah berani coba lecehkan Yana. Cerai dari Cynthia, keluar tanpa harta. Maka kami nggak perpanjang lagi. Oh, aku paham sekarang. Kalian menjebak aku, begitu. Sayang, percayalah padaku. Ini jebakan ibu dan adikmu. Malah balik menuduh. Dulu aku pikir kau jujur. Ternyata serendah ini. Fendi, kita cerai saja. Sekali saja kau percaya aku. Percaya, berapa kali ku kasih kesempatan? Janji mana darimu yang kau tepati? Dia nggak mampu. Cuma kurir makanan. Sebulan dapat berapa sih? Sedangkan Cynthia, dia manajer di kantor. Keluarga ini, semua ditanggung dia. Kami pelihara kau. Mending pelihara anjing. Anjing, paling nggak bisa jagain rumah. Bisa gonggong 2 kali. Ibu, Apa? Kenapa masih bela pengkhianat ini? Omongan ibu keras tapi benar. Dengarkan ibu. Nggak ada duit. Apalagi status. Kalau bukan karena dia berbakti, kakeknya sakit, paksa dia nikah sama kau, nggak akan nikah sama kau, kurir makanan. Iya, beberapa tahun ini kita dibikin susah. 3 tahun ini, keluarga Surya dalam bisnis. Bisa lancar terus, setiap saat, karena perlindunganku. Ci, orang mesum yang nggak guna, berani ngaku bisa lindungi. Keluargaku, tanpa kau, kami pasti sudah sukses. Jangan buang waktu sama dia. Suruh tanda tangan dan pergi. Cynthia, Jangan paksa kami lapor polisi. Cepat tanda tangan dan pergi. pernikahanku dan Cynthia diatur sama kakek. 3 hari lagi ulang tahun kakek, biar aku pakai status menantu. Ikut ulang tahun kakek, lalu pamit sama kakek. Saat itu, akan kuumumkan pergi tanpa harta. Dan tanda tangan surat cerai. Jadi kami kasih kau 3 hari saja, tapi sekarang juga beresin barang dan pergi. Aku nggak mau lagi lihat kau ada di sini. Aku jadi tuan naga. Di dunia, semua tunduk. Di semua penjuru, semua nggak melawan. Hormat Tuan. Tuan Naga, kudengar kau mau pergi sebentar. Saat itu keluargaku dibantai. Aku terlantar di kota Yada. Cynthia pernah selamatkan aku. Aku ke kota Yada penuhi janji dan cari tahu musuhku. Sementara, jangan hubungi aku sama sekali. Soal sekte naga, kau pegang penuh. Dengarkan, 3 tahun lagi ke kota Yada beri. Keluarga Surya kekayaan, kontrak triliunan. Siap. Pak Ian, kenapa Anda datang? Aku khusus datang untuk antar undangan grup naga buat kalian, Nona Cynthia. Pak Ian, Kita ngobrol. Cynthia, kalau kau sudah setuju cerai dengan Fendi, kapan kau tunangan dengan Pak Ian? Kau harus tahu, kuota investasi grup naga ke kita. Semua berkat Pak Ian. apa maksudmu? Kusuruh dia tunangan sama Pak Ian. Kau keberatan. Kau pantas berpendapat, Pak Ian itu penolong besar kami. Kuota investasi grup naga ke kami. Semua dari bantuan Pak Ian. Jauh lebih baik daripada kau pembawa sial. Grup naga, beri keluarga Surya kekayaan. Atas perintahku, nggak ada hubungan sedikit pun sama dia. Kau cuma bisa membual.
sambil nyebarin gosip. Mending berkaca. Lihat kelakuanmu, atau karena mau diceraikan kakakku, kau jadi gila. Beraninya perintahin grup naga. Itu konyol banget. Numpang di sini 3 tahun, makan minum gratis. Kalau aku juga nggak mau cerai, bener nggak? Sekarang, cari alasan buat pamer jasa. Mau buktiin diri. Aku ngerti banget perasaan itu. Ini saja, Fendi, anggap saja proyek investasi dari grup naga. Hasil kerjamu, gimana? Pak Ian, kau terlalu mulia. Mau bela si pecundang ini. Dia itu benar-benar jadi bahan tertawaan. Gak ngerti apa-apa, cuma bisa omong doang. Bahkan ambil sepatumu gak layak. Aku orang seperti apa? Waktu yang buktiin. Cukup, Fendi. Kau nggak bisa apa-apa, sudahlah. Malah nggak suka orang lebih jago. Kalau kau bilang, kuota itu perintahmu. Hadiah grup naga untuk kami. Telepon dan buktikan saja. Benar, cepat telepon buat bukti. Jangan cuma membual. Kita sudah dengar sampai kuping kapalan. Sampai kuping kapalan. Aku nggak punya kontak. Orang grup naga, tapi kekayaan dari grup naga buat keluarga Surya. Memang perintahku. Bagus banget. Sandiwara karangan sendiri. Banyak kejanggalan. Benar-benar buat tercengang. Bilang kau cuma tukang makan, itu masih muji kau. Kau menipu dirimu. Sudah sampai titik nggak tahu malu. Aku sungguh bersyukur. Putuskan cerai sama kau. Akhirnya, nggak perlu lagi lihat mukamu yang keras kepala. Jangan lupa 3 hari lagi, tanda tangan cerai. Waktu akan buktikan semua. Konvoi mobilnya keren banget. Kayaknya itu konvoinya Harry. Hormat Tuan. Bangunlah. Tuan utusan naga dari Sekte Naga. Pantas sampai tutup jalan. Tokoh sepenting ini, tutup 1 kota pun. Cukup bilang 1 kata saja. Tuan Naga sudah 3 tahun. Aku datang sesuai janji. Konferensi investasi kali ini beri keluarga Surya kekayaan besar. Karena kontrak ini, mereka suruh aku pergi tanpa harta. Lancang mereka, beraninya hina Tuan. Sungguh bodoh, tak sadar tokoh besar. Akan kubatalkan acara ini biar kekayaan mereka jadi sia-sia. Sudahlah. Kejahatan balas kebaikan. Lalu kebaikan? Dulu Cynthia pernah selamatkan nyawaku. Selama ini dia baik padaku. Kontrak ini, anggap balas budi. Orang kita sudah selidiki. Yang sakiti keluarga Litang adalah keluarga Shora. Ini juga berkat Tuan Naga. Selama ini Anda di sana. Keluarga Shora jadi lancang. Kami akhirnya dapat bukti. Pecundang keluarga Litang itu selama ini ngapain saja? Fendi si pecundang itu cuma jadi menantu keluarga Surya. Tanpa pencapaian. Pewaris keluarga Litang begini. Sungguh kasihan. Keluarga kita segera ambil alih semua milik keluarga Litang. Ternyata mereka. Tuan Naga, besok ada konferensi investasi. Undangan milik keluarga Surya hanya undangan biasa karena Anda mau. Tetap rendah hati. Undangan spesial Anda, undangan kelas atas. Entah apa Anda masih butuh. Situasi sudah beda. Nggak bisa terlalu merendah. Berikan undangannya. Aku akan hadir besok. Fendi? Kenapa kau di sini? Kenapa nggak boleh di sini? Nggak tahu malu. Kau sampai ngikutin kami ke sini. Ini tempat apa? Grup naga. Orang kayak kau, mana bisa masuk ke sini? Dasar brengsek. Cepat pergi dari sini, bawa sial. Ganggu keberuntungan kami. Kalau gagal dapat investasi grup naga, kau urusan denganku. Sudah, Ibu. Sudah cukup. Ini tempat umum. Malu-maluin saja. Sudah sampai sini, sekalian bareng saja. Sayang, duduk di sini saja. Cynthia, kau mau apa? Pak Ian Fendi kambuh. Dia maksa kakakku duduk di depan. Fendi, kau gila ya? Cepat keluar. Ini baris depan.
Bahkan Pak Ian, keluarga elit kelas atas, duduk di baris kedua. Baris depan ini pasti buat orang penting. Fendi, jangan buat onar. Kita duduk di belakang saja. Kita kisah juga karena undangan Pak Ian. Kalau ku bilang pantas, berarti pantas. Tahu orang cari perhatian, belum pernah lihat yang segila ini. Fendi, ku beritahu kau, tempat ini wilayah grup naga. Bukan buat orang rendah kayak kau untuk sembarangan. Cuma kau, bahkan duduk setara dengan kami pun gak layak mau duduk di sini. Sebaiknya pindah ke depan pintu. Kalau enggak, aku gantiin grup naga. Kasih kau pelajaran. Kau wakili grup naga. Kau pantas. Cynthia, Nona Indah akan segera datang. Kalau dia lihat si pecundang ini bertingkah di sini, keluargamu bisa terseret. Aku harus kasih pelajaran buat dia. Ini juga demi kebaikan kalian. Fendi, jangan ribut. Kau juga sadar kemampuanmu, kan? Undangan hari ini penting buat kalian. Cepat pergi. Pak Ian, pecundang ini cuma bikin masalah. Cepat suruh satpam, hajar dia, usir keluar. Satpam di mana? Bawa orang ini keluar. Hajar pakai tongkat. Buka matamu lebar-lebar. Lihat ini apa. Buka mata lebar-lebar. Lihat ini apa. Biar aku lihat. Undangan spesial? Barang ini jangan-jangan palsu. Pasti palsu. Selama ini. Seperti apa, Fendi? Kami paling ngerti. Mana mungkin dia dapat undangan spesial. Undangan spesial ini dari CEO Grup Naga. Diberi dengan hormat padaku. Sekarang aku akan robek undangan spesial ini. Menurut kalian, kalau orang Grup Naga tahu, mereka nggak nyalahin kita? Tentu saja. Semua tahu, CEO Grup Naga itu sekte naga. Dia itu kayak dewa. Bahkan keluarga kami nggak layak kenal dia. Masa dia ngasih undangan spesial ke orang rendah kayak kau? Kau mimpi saja. Pak Ian, jangan buang waktu sama pecundang. Bawa sial. Lihat saja bikin mual. Satpam, usir orang ini sekarang. Siapa berani? Kalian tahu nggak, di atas grup naga ada bos misterius. Akulah orangnya. Bos misterius grup naga, tinggal di luar lama. Semua orang tahu ini. Kau itu siapa? Coba lihat dirimu. Ngaku jadi dia. Kau cuma seorang mantu keluarga Surya. Tolong deh, lain kali pakai otak dikit. Fendi, kau memang nggak bisa berubah. Nggak takut lidah keseleo karena membual. Dasar sampah pecundang. Peluang ketemu bos misterius pun nggak ada. Fendi, kau membual apa lagi? Bos misterius apa? Sembunyi selama ini, kau begitu suka akting, kenapa nggak jadi aktor saja? Jangankan kau bos misterius. Kalau kau kenal bos misterius saja, aku akan makan tahi di depan semua orang. Oke, sekarang juga kau akan makan tahi. Halo, suruh orang grup naga kesini sekarang. Tanda tangan kontrak keluarga Surya. Fendi, cukup. Orang grup naga akan segera datang. Satpam, cepat usir dia dari sini. Pak Chandra Grup Naga tiba. Perintah dari atasan, kali ini yang terpilih untuk kerjasama, yaitu keluarga Surya. Ini kontrak puluhan triliun. Apa yang terjadi? Apa Fendi? Benar-benar bos misterius? Kelihatannya iya. Kau terlalu rendah hati selama ini. Aku sudah tahu kau itu luar biasa. Kak Fendi keren banget. Jadi ternyata kau bos misterius grup naga. Andai tahu dari awal, kita nggak perlu repot dengan Pak Ian. Selamat kalian dapat kontrak dari grup Naga. Terima kasih, Pak. Kedepannya mohon bimbingannya. Pak Chandra, menantu aku, bos misterius. Dari grup Naga, keluarga Surya nanti pasti akan sukses. Bos misterius grup Naga, itu dia. Nggak mungkin. Pak Chandra, bukannya Fendi yang telepon Anda? Dan juga, dia punya undangan spesial. Aku nggak kenal dia. Cuma Pak Ian yang pernah cari aku. Aku juga belum pernah dengar konferensi investasi. Ada keluarga yang terima undangan spesial. Terima kasih. Nanti aku pasti berterima kasih. Sudah kuduga, nggak mungkin Fendi, bos misterius itu. Kita semua tertipu dia. Dia nggak pantas bawa sepatu Pak Ian. Pak Chandra, pecundang ini pura-pura jadi bos grup Naga. Nggak bisa dimaafkan. Hei, kau tahu salahmu.
Saran aku, jangan bohong terang-terangan. Kalau enggak, hidupmu tamat. Lancang sekali. Bukan cuma menyamar. Jadi presidir grup naga, berani ancam aku. Kau bosan hidup. Pak Chandra, tenanglah. Dia cuma bapak rumah tangga. Jangan anggap serius. Berani ngaku presidir grup naga. Mati pun gak cukup menebus. Tapi demi Nona Cynthia, aku kasih dia kesempatan. Berlutut dan sujud di depanku. Kuanggap masalah ini selesai. Anda benar-benar begitu murah hati. Anda gak perhitungan sama pecundang ini. Jangan, sujud saja mana cukup. Menurutku, sepatu Pak Chandra agak kotor. Gimana kalau jilat sepatunya sampai bersih? Lupakan saja. Kenapa diam saja? Jilat pakai lidahmu. Kenapa? Nggak nafsu makan? Aku yang jilat, dia sanggup tanggung. Kalau masih keras kepala, jangan salahkan aku kejam. Satpam, patahkan kakinya. Suruh berlutut di depanku sampai mati. Cari mati. Kau cari mati. CEO Harry, kenapa Anda di sini? Suruh siapa jilat sepatumu? Bocah ini ngaku bos misterius. Aku wakili grup naga. Kasih pelajaran. Kebetulan Anda datang. Dia pakai undangan palsu, masuk ke sini, dan membual. Ngaku dia bos Anda. Kalau nggak hukum dia, grup naga, reputasi kita rusak. Maaf Pak Fendi, aku nggak tegas. Jadi bocah ini singgung Anda. Ternyata Pak Harry kenal Fendi. Undangan itu jangan-jangan benaran? Tentu saja asli. Kontrak ini mau untuk Pak Fendi. Kontrak triliunan ini jelas dari Pak Fendi untuk keluarga Surya. Kau nekat banget bilang itu jasa Ian. Ternyata Fendi nggak bohong. Kontrak itu memang dari dia. Aku salah nuduh dia. Pak Harry ini nggak beneran kan? Kok dia bisa punya pengaruh sebesar itu? Diam. Urusan grup naga, bukan urusanmu. Pak Fendi, aku buta. Mohon maafkan aku. Tolong ampuni aku. Salah harus dihukum. Terserah kau. Jabatan manajermu selesai. Ada posisi di toilet. Kau bersihkan WC. Pergi. Menantuku soal kontrak ini. Kenapa nggak bilang? Jelasin saja ke kami. Benar, Kak. Kita ini sekeluarga. Kau terlalu rendah hati. Jadi nggak usah cerai. Nggak usah. Menantu kayak kau. Susah dicari. Mana boleh cerai? Selamanya kau ipar terbaikku. Kalian jangan cerai. Pak Harry, terima kasih kurang. Tapi kenapa grup naga? Kasih proyek ke keluarga Surya. Orang tua Pak Fendi pernah tolong bos misterius. Kali ini bos misterius suruh aku kasih kontrak ini ke mereka. Jadi grup naga dan Pak Fendi sudah lunas. Nona Cynthia, silakan simpan. Pak Fendi, aku pamit dulu. Sayang, ayo pulang. Lepaskan tangan kotormu. Bicara manis banget. Siapa izinkan kau ikut kita pulang? Jauhi keluarga Surya. Tadi aku bantu kalian dapat kontrak. Kau cuma beruntung. Pak Harry sudah bilang, grup naga sudah impas sama kau. Iya, mulai sekarang kita jadi triliuner. Kau memang pecundang. Cepat minggir. Kau nggak mau? Biarin aku pulang. Fendi, ini urusan lain. Aku akan ingat jasamu. Kau nggak akan rugi. Tapi soal niatmu ke adikku, nggak akan kumaafin. Tapi buat ulang tahun kakek, aku izinkan kau ngaku sebagai suamiku. Urusan cerai akan kupikirin lagi. Tuan Naga, bos grup Sirai, mau kenal sama kau. Salam Tuan Naga. Ada apa cari aku? Dia kenalan lama Anda. Tuan Muda, ternyata benar kau. Iya aku. Paman Dani. Aku utang budi pada keluargamu. Nggak tahu cara balas. Setelah keluarga Litang dibantai, tiap hari aku ingin balas dendam kalian. Aku juga lihat nama kau di daftar hotel. Baru tahu. Sekarang kau pemimpin sekte naga. Aku nggak berguna. Aku cari 3 tahun. Nggak dapat hasil. Nggak tahu siapa pembunuh keluarga Litang. Aku sudah tahu pelakunya. Keluarga Shora. Siora, mereka sama seperti aku. Dibantu keluarga Litang. Balas budi dengan kejahatan. Sungguh nggak tahu diri. Tenang saja, Paman. Mereka pasti akan bayar dengan darah. Aku sudah pesan, ruang VIP kelas utama, rayakan keberhasilan. Pak Ian sangat perhatian. Ruang VIP kelas atas itu, sekali makan, minimal habis 40-50 juta. Cuma uang kecil, keluarga kami.
punya aset miliaran. Cynthia, tentang proyek investasi grup naga yang lalu. Pak Ian, nggak usah jelaskan. Aku paham di bisnis. Dua keluarga saling bantu biasa. Aku yakin kau juga bantu kami. Lumayan banyak. Ya benar, kontrak puluhan triliun grup naga. Prosesnya, buat kami, nggak gampang. Mohon bantuan, Pak Ian. Tenang saja, aku pasti usahakan bantu kalian. Lewati masalah dengan baik, biar kalian jadi terkaya di Jorta. Tuan muda, ini putriku Shana. Baru pulang dari studi di luar. Ada apa suruh saja dia. Oke, Anda lapar kan? Sudah kusiapkan makan malam. Silakan. Pak Ian, terima kasih atas jamuannya. Kami sudah kenyang. Aku ke toilet dulu. Pak Ian, kami lakukan ini. Kasih kau dan kakakku kesempatan. Tunjukkan yang terbaik. Sopir sudah tunggu kalian di depan. Pak Ian, ibuku mana? Mereka sudah pergi duluan. Ayo kita masuk dan minum lagi. Ian, memang kau siapa? Beraninya incar istriku. Fendi, kenapa pukul Pak Ian? Memang kau siapa? Beraninya pukul aku. Dasar pembawa sial. Ini Hotel Sirai. Kau pecundang. Ini bukan tempatmu. Berani pukul Pak Ian, kau benar-benar nekat. Fendi, aku tahu kau dendam karena kita cerai. Tapi jangan marah ke Pak Ian. Cepat minta maaf. Aku pukul dia karena bocah ini berniat buruk ke kau. Aku hajar dia karena bocah ini berniat buruk ke kau. Omong kosong. Dia pukul aku, juga fitnah aku. Dengar, ya, dia cemburu aku, dekat sama kau, iri sama aku. Dia nggak bisa saingi aku, makanya main kasar. Dengar, ya, aku nggak mudah diinjak. Hari ini kau pukul aku pasti buat kau kapok. Pak Ian, jangan marah dulu. Aku akan minta tanggung jawab. Fendi, sudah nggak becus masih saja fitnah soal Pak Ian membiusku. Kalau kau laki-laki, berani tanggung jawab, cepat minta maaf. Benar. Cepat sujud pada Pak Ian, minta maaf. Pak Ian calon menantu kami. Nggak boleh main-main. Kenapa diam? Cepat sujud pada Pak Ian, hormat 3 kali. Atau kau nggak akan selamat. Calon menantu keluarga Surya. Dia pantas. Fendi, kalau salah harus minta maaf, bukan begitu? Jangankan bukan salahku, meski aku salah. Dia nggak pantas buat aku minta maaf. Sudah di ujung tanduk, masih saja sombong. Kau ini keras kepala, atau minta dihajar? Satpam. Apa yang terjadi? Pak Ian, siapa berani pukul kau? Ini dia orangnya. Dia pukul calon menantuku. Beri dia pelajaran. Berani juga kau. Kau nekat banget. Berani mukul tamu Hotel Sirai. Sudah bosan hidup. Aku juga tamu Hotel Sirai. Ada masalah. Ini kartu kamar suites presiden. Fendi, beraninya kau mencuri kartu kamar Presiden Hotel Sirai. Kau cari mati, Ian. Aku check-in normal. Aku tamu di sini. Manajer Jordi, jangan percaya dia. Semua tahu kartu kamar Hotel Sirai. Nginap semalam saja, minimal 100 juta. Dia nggak mampu nginep di sana. Fendi, kalau sekarang ngaku kau nyuri kartu itu, aku bisa bantu bela kau. 3 tahun nikah. Kau juga pikir aku curi? Jangan bacot. Kartunya kau curi dari mana? Mendingan telepon saja tanya sama Dani, biar tahu kartu itu asli apa palsu. Haha, kau siapa sih? Berani ngaku kenal bos Dani. Kalau kau kenal bos Dani, aku juga kenal presiden. Kau harus kena batunya dulu. Hah, patahin kakinya. Pak Jordi, tenang. Gimana pun juga, dia suami Cynthia. Terlalu kejam. Gini saja, karena Cynthia, kau sujud 3 kali. Panggil kakek 3 kali, aku ampuni kau. Cepat pergi. Pak Ian kau terlalu baik hati. Kau biarin dia lolos. Fendi,
Sujud minta maaf ke Pak Ian, nggak malu. Kau cuma pecundang tanpa kuasa, cuma orang kecil. Pak Ian naga sesungguhnya. Dengar, kalau mau lenyapkan kau, sangat gampang. Yakin? Nggak mau cek dulu, kartu kamar itu asli apa palsu? Cek kepala bapakmu. Otakmu nggak waras. Pak Ian sudah mau maafin kau, kau masih terus membual. Kalau kartu ini asli, sekarang juga aku makan. Ingat kata-katamu, aku izinin kau makan. Fendi, sudah cukup belum? Simpan harga dirimu yang konyol. Kayaknya kau kelamaan jadi bapak rumah tangga. Masyarakat nggak akan manjakan kau. Ku beritahu kau, sebaiknya minta maaf sekarang juga. Kalau nggak, aku nggak akan kasih muka. Jadi pria kayak gini, mending mati saja. Ku beritahu kau, kesabaranku ada batasnya. Kau punya 3 detik buat minta maaf. Kalau nggak, akan kupatahin 2 kakimu. Yang harus berlutut itu kau. Pak Jordi, lihat kan, aku ini, orangnya ramah banget. Ada orang yang nggak tahu diri, aku terpaksa. Terserah kau. Ayo, patahkan kedua kakinya. Suruh berlutut di depan Pak Ian, sampai minta ampun. Berhenti. Beraninya kalian, berani pukul orang. Kau siapa? Orang bodoh ini curi kartu kamar presiden kami. Dan pukul tamu VIP kami. Aku mau beri dia pelajaran. Sebagai manajer lobi hotel, benar salah kebalik, baik buruk kebalik. Menurutku karirmu sudah habis. Karir aku habis. Kau siapa? Berani sombong di Hotel Sirai. Cantik, dengerin saranku. Di depan pejabat semua sama. Hotel Sirai milik Grup Sirai. Grup Sirai adalah pemimpin bawah tanah terbesar di Jorta. Buka mata lebar-lebar. Jangan ikut campur. Urusan Pak Fendi, urusan aku juga. Wah, kau dari mana rubah genit? Kau bela pecundang ini. Kalian, Diam. Berani bilang Pak Fendi sampah. Konyol banget. Memalukan. Pecundang yang kakakku tolak. Kau anggap harta karun. Fendi, siapa sih dia? Ada hubungan apa kalian? Kau kan mau cerai sama aku. Ngapain masih peduli? Aku nggak urus kalian siapa. Bawa dia, patahkan kakinya. Berhenti. Kenapa Anda datang, Pak Geralt? Apa yang kalian lakukan? Minggir. Oh, begini. Orang bodoh ini curi kartu kamar presiden kita, juga mukul tamu VIP kita. Benar-benar keterlaluan. Aku sedang beri pelajaran. Girl, kau yang jelaskan. Kartu kamar Pak Fendi itu palsu nggak? Kurang ajar. Nama besar Pak Geralt. Kau si rubah nakal. Mana boleh sebut. Pak Geralt, kenapa mukul aku? Emang buat kau? Berani ganggu tamu VIP hotel kita. Cari mati. Pak Geralt kau pasti salah paham. Dia menantuku. Dia itu cuma pecundang. Gimana bisa jadi VIP di Hotel Sirai? Kartu kamar Pak Fendi, aku sendiri yang urus. Nggak mungkin salah. Dasar pecundang. Kau pasti curi uang anakku. Sewa kamar sama wanita genit. Nggak tahu malu, kakakku kerja keras di luar. Kau pelihara cewek nakal di luar. Kita suami istri. Aku nggak mau keluargamu malu. Dulu kau pernah selamatin aku. Saatnya pergi. Nggak bikin keluargaku malu. Kau segitu nggak tahu malunya. Selingkuh saat nikah, harusnya kau yang malu. Aku nggak selingkuh saat nikah. Kau bilang cinta banget sama kakak, tapi punya simpanan cewek murahan. Kurasa kalian, bukan kali pertama sewa hotel, wanita jalang, bajumu semua bermerek. Pasti dia curi uang kakakku buat beliin. Tadi mau usir dengan tangan kosong, kasih kau kesempatan. Kayaknya nggak semudah itu. Aku tuntut kalian ke pengadilan. Bayar 5 miliar, atau biar nama kalian hancur. Tampar. Kenapa kau mukul orang? Masih ada hukum gak sih? Hukum. Di Hotel Sirai ini, aku hukumnya. Kau nggak kenal aku, Pak Geralt? Aku member VIP tertinggi di sini. Ini kartu VIP Hotel Sirai, kartu member VIP tertinggi. Punya kartu VIP ini. Terus kenapa? Dasar rubah genit. Kelihatan nggak tahu apa-apa. Punya kartu ini di Hotel Sirai. Kayak raja di sini. Geralt, aku perintah kau, suruh dia berlutut minta maaf. Usir mereka semua. Pasang papan di depan pintu, tulis di situ. Fendi dan anjing dilarang masuk. Ya, kau yang harus sujud minta maaf. Geralt, kau benar-benar mau singgung keluargaku demi dia.
Lihat baik-baik. Kartu di tangan Pak Ian itu, kartu VIP tertinggi yang asli. Sedangkan Fendi cuma pakai uang putriku untuk sewa kamar presiden. Siapa yang kau singgung? Masa kau nggak tahu? Kau mungkin nggak tahu, aku teman baik Putri Bos Dani. Shana itu sahabatku. Makan bisa asal, ngomong jangan asal. Mana bisa palsu, meski tamu VIP, tetap ada kelasnya. Di tempat kalian, dia mukul aku mau penjelasan. Takut kan rubah genit? Cepat sama pecundang ini, sujud dan minta maaf. Pak Girl, calon kakak iparku, kenal putri pemilik hotel kalian. Kalian tak berani melawannya. Tadi kau memukul aku bisa maafkan. Tapi sekarang aku perintahkan. Pukul si rubah genit ini 100 kali tamparan. Dengar enggak? Nona Shana, wanita ini asal bicara, biar aku robek mulutnya. Nona Shana, apa kau? Ian, kau tadi bilang akrab denganku. Nona Shana, kau salah paham. Aku pewaris keluarga Fasri. Tolong beri aku sedikit muka. Kau sendiri yang buang muka. Sekarang kau berlutut, minta maaf ke Pak Fendi. Cynthia, Fendi, sudahi saja urusan ini. Aku nggak tahu hubunganmu dengan Nona Shana. Kita pernah jadi suami istri. Aku nggak mau ribut sama kau. Cepat pergi saja. Cynthia, keluargamu nggak kenal. Sudahlah. Aku juga baru kenal Nona Shana. Bukan seperti yang kalian kira. Si Fendi, apa benar-benar orang penting? Sampai Nona Shana, hormat banget sama dia. Mana mungkin? Dia tinggal sama kita selama 3 tahun. Masa kita nggak tahu kapasitasnya? menurutku dia cuma pura-pura. Nona Shana memang terkenal, suka beramal, menurutku. Dia cuma kasihan sama Fendi. Pak Ian benar. Fendi juga bilang, dia dan Nona Shana baru kenal. Jadi cuma dikasihani. Fendi memang beruntung banget. Sampai Nona Shana mau membelanya. Sudah, jangan dibahas lagi. Sekarang yang paling penting, pesta ulang tahun kakek. Paman sudah mengincar posisiku sejak lama. Sekarang, aku sudah dapat investasi, triliunan grup naga, posisi CEO. Akhirnya sudah aman. Tapi tetap harus hati-hati. Tuan Naga, ini hadiah ulang tahun yang Anda minta untuk Tuan Bima. Macan turun gunung senilai 50 miliar. Duduk. Tuan Naga, Yoga berencana rebut kerja sama keluarga Surya. Yoga. Pernah terobos ke rumah kalian. Di antara pembantai juga ada Yoga ini. Sejak saat itu dipakai keluarga Shora. Dia sudah jadi keluarga ternama di kota Yada. Karena keluarga Shora bukan cuma kota Yada, bahkan di Jorta sekalipun nggak ada yang berani usik. Dani sudah sering coba melawannya, tapi semuanya gagal. Paman Dani gimana pun, kepala bawah tanah Yada. Bahkan Yoga nggak bisa dilawan. Bukan cuma keluarga Shora. Sebagai pendukung, dia juga ketua geng Haritam. Sekarang kekuatan geng Haritam sudah cukup untuk lawan geng Sirai. Hampir jadi kekuatan terbesar kedua Jorta. Yang terpenting, sekarang geng Haritam punya Grandmaster jaga tempat. Yoga, balas dendam pertamaku. Kau jadi sasaran. Wah, bukankah ini mantu kita yang bodoh itu? Di acara gini, kau pecundang mau bikin malu keluarga Surya? Aku suaminya Cynthia, bagian dari keluarga Surya. Mau beri kakek selamat, itu wajar saja. Barang rongsokan ini jadi hadiah. Kau nggak pantas masuk. Satpam, seret dia keluar. Ini benda bagus. Menurutmu ini acara apa? Barang rongsok bisa jadi hadiah ulang tahun. Satpam, seret dia keluar. Lukisan macan turun gunung. Yang asli. Macan turun gunung. Haha, dasar pecundang, benar-benar bodoh. Bisa bawa barang palsu buat ulang tahun kakek. Asli atau palsu? Panggil ahli saja cek, langsung ketahuan. Cih, cek apaan? Lukisan macan turun gunung asli, tahun lalu lelang di Christie's, harganya 30 miliar. Kau yang tanpa harta, miskin begitu. Jual diri pun, nggak cukup bayar uang muka. Lukisan harimau turun gunung, bagus juga tiruannya, paling nggak puluhan juta. Sayang palsu nggak bisa jadi asli. Harimau turun gunung asli, pernah dijadikan hadiah ulang tahun. Ian yang kasih. Pak Ian,
tega kasih barang palsu ke kakek. Benar-benar keterlaluan. Lukisan harimau turun gunung dariku, bukan barang palsu. Otakmu rusak kali ya. Kau bilang lukisanmu bukan palsu. Maksudnya, lukisan Pak Ian yang palsu, keluarga Fasri triliuner. Mana mungkin Pak Ian kasih yang palsu? Berani fitnah Pak Ian. Kau cari mati ya? Asli nggak? Nanti juga tahu. Halo. Cari ahli identifikasi lukisan. Paling top kesini. Ke pesta ulang tahun Tuan Bima. Tolong. Membual dipikir dulu. Bisa nggak? Kau pikir ahli identifikasi lukisan top bisa semudah itu? Kau panggil begitu saja? Orang bodoh baru percaya omongan si bodoh ini. Ayah, usir saja dia. Jangan usir dulu. Pecundang ini makin suka membual. Masih mau undang ahli juga. Merasa dirinya hebat kali. Aku mau lihat, beneran datang nggak? Tuan Liam, dia ketua asosiasi lukisan. Liam, dia datang buat ulang tahun. Tuan Bima. Tuan Liam, Anda hadir di pesta ini. Kami merasa sangat terhormat. Kebetulan di dekat sini, dengar identifikasi lukisan. Aku khusus datang cek. Tuan Liam memang datang untuk cek lukisan? Ya. Fendi si pecundang, bisa kenal Tuan Liam? Kau mau bilang, Tuan Liam kau yang undang? Ayah, baru saja aku telepon Pak Ian. Ku beritahu soal ini. Tuan Liam pasti diundang Pak Ian. Oh begitu. Kalian semua salah. Selama bisa identifikasi, siapa yang undang, nggak penting. Tentu saja beda. Tuan Liam itu ketua asosiasi lukisan, tokoh top di bidangnya, sangat dihormati. Hanya anak konglomerat seperti Pak Ian baru bisa undang dia. Pecundang. Berkaca dulu. Merasa dirimu bos besar? Sosok seperti Tuan Liam, kau pikir bisa kau undang semaumu? Kalian percaya Tuan Liam. Jadi kalau Tuan Liam bilang ini asli, kalian pasti nggak keberatan. Tentu saja enggak. Tuan Liam senior dunia lukisan. Dia panutan. Apa yang dia bilang, nggak ada yang bantah. Tunggu saja kau dipermalukan. Kalau kau mau minta maaf sekarang, masih sempat. Nanti kalau lukisan terbukti palsu, kami pasti nggak akan maafin. Tuan Liam, tolong lihat lukisan ini. Ini pasti palsu. Tuhan adil sama aku. Bisa lihat karya asli begini. Aku nggak menyesal hidup ini. Lukisan ini dibuat oleh Doni Wilaya. Nilainya minimal 100 miliar. Nggak mungkin. Mustahil. Tuan Liam nggak salah lihat. Meski ini asli. Tapi baru-baru ini dilelang. Harganya cuma 30 miliar, nggak sampai 100 miliar. Kau ragu dengan penilaianku? Sudah 40 tahun di bidang ini. Aku nggak pernah salah menilai antik. Nggak. Mana berani ragukan Tuan Liam. Tapi pecundang ini, mana bisa kasih hadiah 100 miliar. Bawa sini, punya Pak Ian. Oke. Ayah, ini lukisannya. Tuan Liam silakan lihat. Lukisan ini diterima putra keluarga Fasri. Harusnya nggak palsu. Lukisan ini memang asli. Dan ini yang dipamerkan di lelang. Tapi cuma 10 miliar harganya. Karena ini sebenarnya tiruan karya pelukis kuno. Yang disebut 30 miliar, cuma trik balai lelang, main harga sesama sendiri. Dibanding lukisan Doni Wilaya, jauh banget bedanya. Nggak bisa disamakan. Tuan Liam, bukannya kau diundang Pak Ian? Kenapa bela pecundang ini? Siapa bilang aku diundang Pak Ian? Aku diundang orang lain. Meski aku diundang Pak Ian, aku tetap nilai, jujur apa adanya. Lukisan harimau adik ini jauh lebih baik dari lukisan harimau milik Pak Ian. Kalau aku bilang Pak Liam diundang olehku, masih ada yang mau bicara. Ini cuma bukti, kau kebetulan punya teman kenal Tuan Liam, teman dari temannya teman aku, juga kerja di bawah Tuan Naga. Aku nggak pamer. Meski lukisan asli Doni Wilaya, nggak buktiin apa-apa, cuma bisa bilang Fendi hoki. Ya benar. Lukisan ini pasti dibeli di pasar, hanya ratusan ribu. Dia nggak tahu asli apa palsu, beruntung saja. Pasti iya. Pria miskin kayak dia, kalau tahu harganya sampai 100 miliar, pasti nggak akan rela jadikan hadiah.
barang temuan atau bukan. Aku paham niat Fendi. Sedangkan lukisan dari Pak Ian ini, mending dikembalikan saja. Ayah, apa maksudmu? Ayah pasti tahu, Pak Ian suka Cynthia. Kalau perjodohan ini berhasil, ditambah kontrak triliunan itu, keluarga kita pasti langsung naik daun. Justru karena aku tahu. Jadi, aku nggak bisa terima hadiah Pak Ian. Fendi mantu pilihanku, mantu yang kuakui. Jadi, siapapun nggak boleh. Biarin mereka cerai. Cynthia, kau mau cerai sama Fendi, aku sudah tahu. Tolong segera batalkan. Kalau nggak, aku anggap kau bukan cucuku. Kakek, dia cuma kebetulan dapat lukisan itu. Nggak bisa banding sama Pak Ian. Fendi, tenang saja. Selama aku masih hidup, keluarga Surya adalah rumahmu. Siapa berani omong besar di sini? Ini pesta ulang tahun keluargaku. Orang luar nggak diterima. Belum sadar aku memang. Mau cari ribut sama kalian? Tahu nggak aku siapa? Ini keluarga Surya. Minggir. Ayah, Aku mau apa? Nggak ada yang bisa halangi. Karena aku Tommy Luskar. Tommy Luskar. Tommy Luskar, putra kepala bandit kota Yada. Calon penguasa bawah tanah Yada, Tommy? Benar. Pak Tommy, maaf. Aku nggak tahu Anda. Kesini ada apa? Aku dengar kalian dapat kontrak puluhan triliun dari grup Naga. Benar. Kurasa kalian nggak mampu. Segera serahkan kontraknya pada kami. Kau anaknya Yoga. Benar. Serahkan kontraknya sekarang. Kalau nggak kalian akan susah sendiri. Kontrak triliunan. Keluarga Luskar memang lebih pantas. Kau cukup sadar diri juga. Kontrak itu milik kami. Kenapa mereka lebih layak? Fendi, kau siapa? Apa hakmu ambil keputusan buat kami? Kontrak triliunan keluarga Surya. Karena aku... bukan. Kata kalian. Karena aku beruntung. Kalau cuma soal hoki, mereka memang kuat. Bisa kalian tahan. Tak sangka mereka langsung datang ke sini. Aku nggak sungkan lagi. Tapi jangan bawa keluarga Surya. Kakek lihat si pecundang ini. Baru saja ngobrol dengannya. Lihat orang Luskar, langsung jadi penakut hianat kita. Walau kontrak dikasih ke Pak Tommy, grup Naga pasti nggak akan akui. Kenapa nggak kerja sama? Berbagi sama keluarga Luskar. Berani mukul Pak Tommy, bosan hidup? Fendi, kau ngapain? Dia putra keluarga Luskar. Beraninya kau singgung mereka. Kontrak itu di mataku cuma sampah. Kalau mereka mau, rebut saja. Tapi aku mantu keluarga Surya. Siapa berani sentuh Tuan Bima, akan kuhabisi dia. Dia gila. Cepat tahan dia. Apa yang kau lakukan? Ayo cepat pergi, kakek. Masalah ini dia sendiri yang buat. Abaikan saja dia. Nggak boleh. Lepaskan Pak Tommy, kalau nggak kalian semua mati. Berani pukul aku. Serang bunuh dia. Bunuh semua. Dia nggak ada hubungan dengan kami. Kita suruh dia cerai dengan Cynthia. Ya, masalah ada pelaku. Bunuh dia saja cukup. Aku pergi sebentar. Segera balik. Kakek, tolong selamatkan Fendi. Aku sudah hubungi beberapa teman tentara. Mereka bilang tak bisa bantu. Tak ada yang layak campur masalah ini. Lalu harus gimana? Fendi kena masalah karena kita. Gak bisa biarin dia. Kakak, gimana kalau minta bantuan Pak Ian? Dia pasti bisa bantu. Ngomong sama keluarga Luskar. Halo Pak Ian. Cynthia, ada apa? Fendi mukul Pak Tommy, dibawa keluarga Luskar ke Villa Dragona. Kumohon, tolong selamatkan dia. Keluarga Luskar sangat jaga muka. Fendi pukul Pak Tommy, sama saja cari mati. Lagi pula, Villa Dragona nilainya 1 triliun, tempat itu paling ketat di kota Yada. Ini susah diurus. Pak Ian, kumohon padamu. Apapun yang kau suruh aku ikuti. Baik, aku coba telepon dulu. Terima kasih. Pak Ian mau bantu Cynthia?
Bantu apaan? Santai, kita lanjut saja. Beraninya pukul anakku begini. Siapapun juga akan aku cincang-cincang dia. Bunuh! Ayah, ini dia. Bunuh dia. Oh. Aku setengah master. Cepat berlutut dan mati. Kau yang harusnya berlutut. Cari mati kau? Dia siapa sih? Pak Cokro itu setengah master. Tapi nggak sanggup tahan pukulan. Siapa kau sebenarnya? Aku menantu keluarga Surya. Oh, aku ingat. Kau ahli waris keluarga Litang. Dendam keluarga Litang akan kutuntaskan dari kau. Haha. Sombong banget. Kau remehkan kekuatan keluarga Luskar. Kuat. Oke, aku kasih waktu 2 hari. Gunakan semua koneksimu dan kekuatanmu. Nanti kau akan mati tanpa penyesalan. Bagus. Lama nggak ada yang berani tantang aku gini. 2 hari lagi, aku akan cincang kau buat anjing. Kenapa diam? Cepat antar dia ke rumah sakit. Siap. Sampaikan perintahku. Semua anggota geng Haritam harus kumpul dalam 2 hari. Yang melanggar akan dihukum mati. Undang Master Lukman turun gunung. Harry, keluarkan perintah. Panggil semua master ke kota Yada. Besok ikut aku. Balas dendam. Mantap. Temanku dengar kabar, keluarga Luskar sudah bebaskan Fendi. Syukurlah. Kakek, cepat suruh kakak cerai sama Fendi. Kalau nggak si pembawa sial, pasti akan buat kita kena masalah. Memang Fendi agak gegabah, tapi itu demi bantu kita. Nanti kusuruh dia hati-hati saja. Fendi, kau nggak apa? Sayang, aku nggak apa. Maaf sudah buat cemas. Fendi, kau harus makasih sama Pak Ian. Harusnya kau sujud ke dia. Kau bilang apa? Kalau bukan kakak telepon Pak Ian. Menurutmu cuma modal kau bisa selamat pulang, kau hajar putra keluarga Luskar. 10 kepala pun kurang buat mereka. Cynthia, terima kasih. Aku bisa pulang. Nggak ada hubungan sama Ian sama sekali. Aku andalkan diriku. Siapa nggak tahu, Tuan Yoga itu ketua geng Haritam. Anak buahnya banyak jagoan, cuma kau bisa pulang hidup-hidup, itu lelucon paling lucu. Geng Haritam remeh banget. Aku nggak peduli. Kau sudah gila ya? Bualanmu besar sekali. Siapa nggak tahu di geng Haritam, ada Master Sakti yang jaga. Dia bisa bunuh tanpa ketahuan. Penguasa super ditakuti semua. Jangan banyak bicara. Yang penting Fendi pulang. Enggak, ini enggak baik. Akan ada masalah. Ibu, ada apa? Yoga tiba-tiba kasih perintah memanggil semua anggota geng Haritam. Dunia bawah tanah kota Yada jadi kacau. Kurasa akan terjadi sesuatu. Yoga sudah bebasin orang-orangnya. Mau buat masalah apa lagi? Kalau bukan itu apa lagi? Pasti gara-gara si pembawa sial. Mereka nggak akan musnahin kita juga kan? Gimana kalau kita kabur saja? Aku suruh Yoga kumpulin semua anggota geng Haritam. Aku minta dia kumpulin semua kekuatannya. 2 hari lagi, aku akan musnahkan geng Haritam. Kakek, tenang saja. Keluarga kalian aman. Aku bisa pulang. Nggak ada hubungannya sama Ian sama sekali. Cuma karena aku janji sama keluarga Luskar. 2 hari lagi hancurin dia. Kau mati atau enggak, apa urusan kita? Karena kau bawa sial, kami kayaknya akan dapat masalah besar. Fendi, jangan bikin aku meremehkan kau. Kalau kau punya harga diri, jangan seret keluarga kami. Cepat pergi dari sini. Iya, cepat pergi. Putuskan hubunganmu dengan kami. Tenang saja. Siapa berbuat dia tanggung. Aku nggak akan libatkan kalian. Cynthia, kenapa? Pak Ian, terima kasih. Sudah tolong Fendi. Katanya keluarga Luskar sudah lepasin Fendi. Cynthia pikir aku yang bantu. Itu hal kecil, bukan masalah. Tapi dulu kau bilang setuju semua permintaanku. Masih janji nggak?
Tenang saja Pak Ian, aku pasti pegang janji. Tapi mereka nggak akan lepas Fendi. Tolong selamatkan Fendi. Kau, apapun katamu aku akan setuju. Santai, nggak masalah. Aku ngomong lagi sama mereka. Terima kasih. Ngomong apa? Keluarga Luskar nggak mau lepas Fendi. Aku panggil Kaisar Giok pun nggak berguna. Sayang banget. Kesempatan bagus ini sia-sia. Tuan Naga, semua guru besar Sekte Naga sudah dikumpulin. Ayo, Ketua, semua anggota geng Haritam sudah kumpul semua, termasuk 10,5 Grandmaster, 500 ahli tingkat atas. Formasi segini sudah tak terkalahkan. Ketua, cukup aku sendiri. Kenapa bawa banyak orang? Hari ini, aku mau seluruh Yada tahu betapa hebatnya aku. Lawan keluarga Luskar, akibatnya akan parah. Lapor, bos, ada 1000 Grandmaster di luar. 1000 Grandmaster? Betul. Yoga. Semuanya Grandmaster. Yoga, aku punya 1000 Grandmaster. Berani lawan nggak? Bos, Grandmaster, 1000 orang. Grandmaster, semua Grandmaster. Bos, di luar ada 1000 Grandmaster. Semua lebih kuat dari aku. Aku kumpulkan semua Grandmaster, Sekte Naga Dunia, untuk kirim kau ke akhirat. Ini juga jadi puncak hidupmu. Tuan Fendi, ampuni nyawaku. Dulu ku kejar bunuh orang tuamu atas perintah keluarga Shora. Yoga, kau juga penguasa besar. Salah ya harus ngaku. Masa gitu saja nggak ngerti? Fendi sok berani. Tantang keluarga Luskar perang. Kayaknya sekarang sudah mati. Iya benar, berani lawan keluarga Luskar. Mana mungkin selamat? Fendi pasti sudah mati. Mati juga wajar. Jadi, Cynthia bisa cari orang lain dan nikah lagi. Asal Cynthia nikah, maka grup Surya, posisi CEO-nya, pasti untukku. Sekarang grup Surya dapat investasi dari grup Naga. Tak mau sukses pun sulit. Bagus Fendi mati. Siapa bilang aku mati? Fendi, kau masih hidup. Kau belum mati. Mana berani mati duluan? Kau, Fendi, kau kok bisa seberuntung ini? Harusnya kau hargai hidupmu dan kabur dari Yada. Bukan karena aku beruntung, tapi geng Haritam sudah kuhabisi. Otakmu bermasalah. Di seluruh Yada, gak ada yang bisa kalahkan geng Haritam. Kau kira kau Dewa Giok? Fendi nggak bohong. Geng Haritam benar-benar sudah hilang. Mana mungkin geng Haritam hancur? Ini beneran. Fan beruntung. Sekte Naga turun tangan. Sekte Naga kumpulkan Grandmaster. Geng Haritam dimusnahkan. itu bukti kau beruntung. Kita sudah dengar. Ketua Sekte Naga datang ke Yada. Kayaknya benar. Tuan Naga adil. Gak kompromi sama kejahatan. Geng Haritam punah. Itu akibat sendiri. Kakek, mana Cynthia? Salahku karena nggak kenal orang hebat. Sekte Naga itu Cynthia. Minta bantuan kepada Pak Ian. Gantinya dia harus menemani Pak Ian kencan. Ternyata istri minta bantuan Pak Ian. Makanya bisa hidup. Laki-laki seperti kau, buat apa hidup? Kalau aku jadi kau, langsung tabrakan diri dan mati. Segera cari tahu di mana Ian. Pak Ian, kau hubungi Sekte Naga buat tolong Fendi? Tentu saja, keluarga Fasri masih punya pengaruh. Aku cuma telepon sebentar, orang Sekte Naga langsung turun. Hancurin geng Haritam, aku mana bisa perintah Sekte Naga. Itu karena suamimu si pecundang, kebetulan hoki. Tapi aku lebih beruntung. Sebentar lagi bisa dapetin dia. Makasih banget. Ini hadiah. Cynthia, maksud kau apa? Kau pikir aku butuh duit? Bukannya kau bilang, asal aku bantu selamatin Fendi, apapun yang aku mau, kau setuju. Sekarang aku mau kau. Pak Ian mau apa? Jangan gini, lepasin aku. Cewek bilang jangan, berarti mau. Jangan. Pak Ian, tolong jaga sikap. Jaga sikap, Cynthia.
Aku sudah lama suka kau. Sekarang pura-pura polos, suruh jaga diri. Hari ini gimana pun, aku harus dapetin kau. Nggak. Kau suka pukul ya? Aku juga suka mukul di saat kayak gini. Sayang, aku telat. Cynthia, suami bodoh ini berani pukul aku. Aku bikin keluargamu hancur. Pak Ian, maaf Pak Ian. Fendi nggak sengaja. Tolong maafin dia. Kalau mau aku maafin, aku mau si bodoh itu sujud minta maaf. Terus kau juga harus temenin aku semalam. Aku akan pikir buat maafin kalian. Suruh aku sujud. Kau kuat nanggung risikonya. Fendi, stop. Ini kediaman Fasri. Kau mau keluargaku celaka. Kalau kau terus begini, aku nggak akan maafin kau. Ayo pergi. Fendi, tunggu saja. Akan ku buat keluarga Surya ikut mati. Fendi, kenapa kau selalu gegabah? Aku nolong kau, apa salah? Memang benar kau selamatkan aku. Tapi harusnya jangan pukul. Aku memohon padanya susah payah. Baru suruh Sekte Naga tolong kau. Ian itu siapa? Kenapa bisa perintah Sekte Naga? Geng Haritam aku hancurkan sendiri. Sama sekali bukan, karena Ian. Bisa nggak berhenti sombong? Suatu hari akan kubuktikan, kaulah wanita paling bahagia di dunia. Bahagia? Apa yang bisa kau beri? Sudah bertahun-tahun, kau sama sekali nggak punya ambisi. Kau tahu mereka semua bilang apa tentangku. Mereka bilang, aku punya suami pecundang. Nanti semua orang akan tahu. Kau punya suami terbaik. Kalau kau mau sombong, lanjut saja. Jangan ikuti aku. Tuan Naga, Hendra, dan ayahnya Hosim sudah tiba di kota Yada, tinggal di kota Yada, villa keluarga Shora. Sebelum Sekte Naga hancurkan antek mereka sudah mulai panik. Bahkan Darwin yang dekat dengan mereka di Sekte Naga juga dipanggil. Sudah waktunya. Biarkan mereka. Bayar harganya. Sebaluaskan info. Tuan Naga akan mengadakan pesta Tuan Naga. Aku mau di pesta. Mereka berdoa. Siap. Ayah, Tuan Naga ingin adakan pesta Tuan Naga di Yada. Ini kesempatan emas untuk ketemu Tuan Naga. Tapi lokasi pesta belum diputuskan. Tapi di seluruh kota Hira, hanya Villa Dragona yang cocok buat pesta itu. Villa Dragona. Bukannya si Tommy masih hidup? Sejak ayahnya meninggal, si beban itu belum sembuh juga. Lalu jual Villa Dragona ke grup Sirai. Terus kabur ke luar negeri. Di bawah grup Sirai ada Balai Lang. Mereka lelang Villa Dragona. Beli saja. Kalau kita kali ini jadi tuan rumah pesta Tuan Naga, itu peluang emas. Buat kenal pemimpin Naga. Oke, selama kita kenal Tuan Naga, keluarga Shora pasti jadi nomor 1. Sekarang aku paling penasaran, kenapa Sekte Naga bantu Fendi? Bukannya sudah diselidiki, Fendi itu cuma untung saja. Salahnya Yoga yang bodoh. Sudah tahu Tuan Naga di kota Yada masih bikin keributan besar. Kalau bukan dia lalu siapa? Sayangnya, kekuatan yang kita bangun. Awalnya bantu keluarga Surya, dapat investasi miliaran. Sekte Naga hancurkan keluarga Luskar. Keberuntungan seseorang bisa sebagus itu ya. Aku curiga sama Fendi ini, nggak sesederhana penyelidikanmu. Mau kuda atau keledai? Coba saja diuji. Ian dari keluarga Fasri baru saja dipukul Fendi. Biar Ian yang maju, cek kartu truf Fendi. Keluarga Fasri juga boleh dicoba. Oke, aku langsung kontak Pak Ian. Tunggu dulu, kalau cuma uji coba, cuma keluarga Fasri, nggak cukup kan? Lalu gimana? Langsung kabari Darwin, suruh dia langsung ikut. Kalau Fendi nggak punya trik, bunuh saja langsung. Fendi, Ian benar, cari masalah sama kita, tapi untung. Paman sudah bahas sama dia. Asal kau ikut aku ke rumah Paman, minta maaf baik-baik ke Pak Ian, dia nggak akan permasalahkan. Jangankan bukan salahku, meski semua salahku, aku nggak mau minta maaf. Kau harus ikut. Kalau nggak kita cerai. Oke, aku ke sana. Ayah, dengan bantuan Fasri dan Hiranto, nanti aku warisi grup Surya, maka kita akan naik daun. Di bawah pimpinan kita, keluarga Surya akan jadi keluarga kaya di Yada. Fendi datang nggak? Aku pasti bikin dia kapok. Tenang saja Pak Nando, aku sudah kasih tahu Cynthia, dia janji akan bawa Fendi ke sini.
Aku tahu Fendi sudah bikin marah Pak Ian, cuma nggak tahu kapan, juga bikin Pak Nando tersinggung. Keluargaku dan keluarga Luskar akrab. Gara-gara Fendi si brengsek itu, keluarga Luskar sudah hancur. Pak Ian itu temanku. Pukul dia sama saja permalukan aku. Aku kesini buat ajari Fendi. 2 alasan ini cukup kan? Cukup. Pak Nando, aku mau Fendi nyesal lahir di dunia ini. Aku juga mau dapetin Cynthia. Cynthia wanita kuat. Aku cuma takut dia nggak mau. Ayah, di depan kenyataan, dia pasti menyerah juga. Paman ini siapa? Dia Pak Nando, dari keluarga Hiranto, lebih kuat dari keluarga Luskar. Kakak Pak Nanto, salah satu dari 8 Jenderal Sekte Naga. Kau tahu kan, Sekte Naga akan adakan jamuan Tuan Naga di Kota Yada. Pak Nando bisa dapatkan undangan. Ya, asal Fendi mau berlutut dan hibur Pak Ian saat jamuan Tuan Naga, kalian akan dapat undangan. Undangan ke jamuan Tuan Naga? Buatku. Cuma soal ngomong saja. Fendi kepalamu. Kegetok pintu lagi? Pak Nando bilang gitu. Karena kakaknya, 1 dari 8 Jenderal Sekte Naga. Kau modal apa? Modal omong kosong ya? 8 Jenderal Sekte Naga. Ketemu aku saja nggak layak. Ini lelucon, terbaik hari ini. Kau kira kau Tuan Naga? Suruh dia berlutut. Kalau enggak, aku juga akan urus kalian. Cynthia, suruh Fendi berlutut pada Pak Ian. Ini kesempatan emas buat kita untuk bangkit total. Memang kita sudah dapat investasi dari grup Naga, tapi tanpa dukungan Pak Nando dan Pak Ian, kontrak 10 triliun kita cuma mimpi belaka. Paman Diana panggil kita ke sini, cuma suruh Fendi minta maaf ke Pak Ian. Nggak suruh sampai sujud minta ampun. Kak, cuma suruh pecundang ini berlutut dan minta maaf. Sudah bagus. Ini demi keluarga kita, jangan bodoh. Harusnya mereka yang berlutut. Fendi, kau kurang ajar. Kami rawat kau sekian lama. Ini balasanmu ke kami. Dasar nggak tahu terima kasih. Muka Fendi nggak ada artinya tanpa kekuatan. Setidaknya, kau pernah jadi iparku. Asal sekarang, kau berlutut minta maaf ke Pak Ian. Aku bisa bantu bicara baik-baik, supaya Pak Ian maafin kau. Aku nggak butuh muka. Di depan kekuatan, mereka cuma semut. Kau benar-benar nggak tahu diri. Cynthia, aku tahu kau orangnya setia, tapi kau juga lihat sendiri, kalau nggak berlutut dia tamat. Gini saja, asal kau mau nikah sama Pak Ian, masalah ini selesai. Aku nggak akan nikah sama Pak Ian. Cynthia, pikir baik-baik. Keluarga Fasri keluarga top. Mereka punya kekuatan dan harta besar. Ikut Pak Ian, jauh lebih baik. Dengar kata kakek, aku nggak mau cerai sama Fendi. Dia rela berkorban, ribut sama keluarga Luskar. Sekarang dia kena masalah, aku nggak akan ninggalin dia. Kak, kalau bukan karena Pak Ian bantu kabarin Sekte Naga, Fendi pasti sudah mati. Dia cuma beban, cuma bikin Su Family makin lemah. Aku lakuin ini buat kau dan keluarga Surya. Cynthia, sabarku ada batasnya. Aku tanya sekali lagi, kau mau ikut aku nggak? Kalau jawab enggak, dia nggak bisa keluar. Fendi, ayo kita pergi. Berhenti. Kalau dia mau mati, kita bantu dia. Patahkan kakinya. Biar dia berlutut sampai mati. Fendi, jangan khawatir. Setelah kau mati, kulakukan segalanya untuk dapatkan Cynthia. Waktu kami di ranjang, aku akan pajang fotomu di kepala ranjang. Biar kau lihat terus. Mau mati ya? Waduh, kaget aku. Kau mau bunuh kita gimana? Iya, katanya jago berantem. Kenapa nggak pukul aku? Ayo pukul. Fendi, kau cari mati? Beraninya kau pukul aku. Bikin aku marah bukan dipukul, tapi dibunuh. Fendi, serang. Kalian cuma sampah. Apa maumu? Kau kira cuma mereka saja? Barry keluar. Dia itu Barry, ahli bela diri terkenal Jorta, master top 1 dari sejuta. Fendi, kau tamat. Ternyata Barry, rekor menang 50 kali berturut-turut, master bela diri top, pakai pedang buat motong ayam. Fendi kabur cepat. Dia nggak bisa kabur. Pak Barry, cepat hancurkan tulang-tulangnya. Ahli nomor 1 Kota Yada. Ini alasan kalian bunuh aku. Sayangnya kalian akan kecewa. Dia belum layak. Bocah, kau sombong banget. Lihat aku akan ngapain kau. Barry, patahkan tangan dan kakinya. Aku mau dia. Sujud minta ampun. Mati saja.
Mana mungkin, beri saja kalah sama kau. Mau ngapain kau? Aku sudah kabarin kakakku. Berani sentuh aku, keluargamu akan habis. Fendi, jangan nekat. Pak Ian, Pak Nando, kalau kenapa-kenapa, hari kematianmu tiba. Segera berhenti. Cynthia, cepat hentikan dia. Anak ini cari mati. Kau mau kami ikut celaka juga? Jangan lanjut lagi. Kalau kau ganggu Pak Ian dan Pak Nando, akibatnya parah. Jangan seret kami. Minta ampun sekarang. Minta maaf pada Pak Ian. Lalu serahkan Cynthia pada Pak Ian. Aku akan bantu bicara supaya cuma dipatahkan satu kaki. Kau. Cynthia itu istri aku. Kalian semua payah. Pergi. Dasar pecundang sombong. Berani cari masalah. Mau mati? Kak, akhirnya kau datang. Dia yang mukul aku. Bocah mau mati gimana? Darwin itu, salah satu 8 jenderal Sekte Naga. Mau hidup, cepat sujud. Kau Darwin, katanya Sekte Naga kuat, tapi adil juga. Hari ini adikmu yang mukul aku. Aku cuma bela diri. Di dunia yang adil ini, kau mau tutupi kebenaran. Aku jenderal Sekte Naga. Aku adalah hukum. Kubunuh kau seperti nyamuk. Tak perlu bicara soal benar salah. Memang tak peduli hitam putih. Aku wakili Sekte Naga. Bersihkan pengkhianat. Gaya bicaramu tinggi. Berani hina kakakku. Cari mati kau? Fendi, jangan cari mati lagi. Sekte Naga itu seperti langit. Tak ada yang bisa menentangnya. Fendi, kau nggak bisa lawan Darwin. Kita di bawah satu atap, mending minta maaf dulu. Cuma prajurit Sekte Naga. Bahkan Harry datang pun harus taat hukum. Kau pakai kebodohanmu sebagai rasa percaya diri. Fendi, kau benar-benar keras kepala. Lihat saja sekarang, gimana kau atasi ini? Gak tahu diri. Mau mati saja masih sombong. Mungkin yang akan mati itu mereka. Pokoknya kau pasti mati. Jadi aku bicara terus terang. Kalian belum tahu kan? Fendi, dulu dia pewaris keluarga top. Putra keluarga Litang. Apa? Aku nggak salah dengar kan? Pantas saja kakek peduli sama Fendi. Ternyata itu latar belakangnya. Sayang keluarga Litang sudah hancur. Aku juga gak takut ngasih tahu kau ini. Keluarga Hong juga ikut campur. Dulu keluarga Litang punya usaha di kota Yada. Tapi setelah keluarga Litang hancur, aset mereka dikuasai keluarga kami. Gimana Fendi? Kau masih kira kau putra keluarga Litang? Pak Nando menurutku hari ini, langsung bunuh dia, terlalu murah buat dia. Mending di depan matanya, kita mainkan saja istri dan adik iparnya. Biar dia tahu apa akibat lawan kita. Menurutku, ini ide yang oke. Dasar bocah, cari mati. Cincang dia. Serang. Berhenti. Kupikir siapa? Ternyata bos bawah tanah kota Yada. Bos Dani dari grup Sirai. Ngapain kau di sini? Darwin, jadi kau ngapain ke sini? Kurang jelas ya. Aku kesini buat bunuh orang. Pak Dani, tolong selamatkan Fendi. Dia teman Shana. Tenang saja Nona Cynthia. Aku memang datang untuk Pak Fendi. Apa bos besar bawah tanah kota Yada? Kesini demi Fendi? Bos Dani, bocah ini tadi buat saudaraku cacat di depan mataku. Hari ini dia harus mati. Orang paling berkuasa pun. Aku nggak peduli. Sebaiknya jangan keras kepala. Pak Fendi bukan orang yang bisa kau sentuh. Hari ini kau keluar rumah tanpa otak ya? Berani atur aku di depan sini? Aku hormati kau. Panggil kau Bos Dani. Jangan tolak tawaran baik, malah cari masalah. Apakah grup Sirai mau lawan Sekte Naga? Kau pantas. Cukup satu telepon. Semua milikmu di Sekte Naga. Lenyap total. Dani, nggak takut salah ngomong. Yang bisa pecat aku cuma Tuan Utusan Naga. Kau hanya bos kecil bawah tanah di kota Yada. Tak layak kenal Tuan Utusan Naga. Tak berhak sama sekali. Bersihkan orang dalam. Tuan Utusan Naga. Darwin, kau langgar aturan. Putar balik fakta. Mulai hari ini kau keluar. Apa? Pak Dani, aku benar-benar bodoh. Aku benar-benar bodoh. Aku memang pantas mati. Anda begitu lapang dada. Ampuni aku kali ini. Pak Fendi, aku buta tak kenal orang besar. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Kakak dia pukul aku. Kenapa kau perlakukan dia begitu? Kenapa kau pukul aku? Semua gara-gara kau brengsek. Aku diusir Tuan Utusan Naga. Keluar dari Sekte Naga. Nona Cynthia, aku mohon. Maafkan aku kali ini. Aku tak berani lagi
Aku takkan bantu orang jahat lagi. Terlambat. Bawa Darwin ke Sekte Naga. Serahkan ke penegak hukum Sekte Naga. Ayo. Aku sungguh salah. Ampuni aku. Pak Fendi, dua bocah ini perlu dibunuh di sini. Terserah Anda. Maafkan kami Pak Fendi, ampuni aku. Fendi, aku mohon, maafkan aku juga. Aku nggak akan ganggu istrimu lagi. Anggap aku nggak ada, boleh nggak? Soal dulu itu perintah keluarga Shora. Kami dipaksa juga. Jangan bunuh aku. Ke pengadilan Sekte Naga sendiri. Terima hukuman. Baik. Pergi. Pak Dani, terima kasih sudah selamatkan menantu kami. Terima kasih banyak. Aku sudah lama tahu, adik iparku ini memang luar biasa. Ternyata benar. Tak menyangka bisa kenal Pak Dani, bos besar seperti Anda. Kak Fendi terlalu rendah hati. Kau kenal Dani juga. Andai tahu dari awal, kita tak perlu dekati Pak Ian. Dengan kau saja, keluarga Surya bisa bangkit. Kalian kayaknya salah paham. Aku nggak kenal baik Pak Dani. Dulu keluarga Litang pernah bantu keluarganya. Pak Fendi benar. Sekarang jasa lama sudah terbalas. Pak Fendi, Nona Cynthia. Aku pamit. Pak Dani, tunggu dulu. Pesta Tuan Naga di Sekte Naga. Apa Pak Dani bersedia dapat undangan buat kami? Fendi, kau benar-benar bodoh. Bagi keluarga kita, ini kesempatan terbaik untuk ikut. Kenapa nggak minta bantu Pak Dani? Fendi, kau tahu apa yang kau lewatkan? Banyak orang rela bayar mahal, bersusah payah demi undangan pesta Sekte Naga di kota Yada. Yang bisa dapat undangan hanya orang sekelas Pak Dani. Kau paham? Paman, hutang keluarga Hanum ke Litang sudah lunas. Meski Fendi minta, dia juga tak akan setuju. Apa bagusnya pecundang ini? Jangan karena dia lagi hoki, langsung suka sama dia. Orang lemah kayak gini, gak layak jadi kakak iparku. Mending cepatlah ceraikan Fendi. Tanpa perlindungan Pak Dani, dia nggak akan bertahan lama. Nanti kau jadi janda. Mau pukul aku lagi? Keluarga Fasri dan Hiranto akan segera tahu budi Pak Dani sudah dibalas. Saat itu, tunggu saja kau dicincang. Kau begitu kejam. Pak Nando dan Pak Ian mungkin nggak bisa jadi pria lagi. Kalau mereka balas dendam, kita nggak sanggup tahan. Aku akan kumpulkan semua anggota keluarga untuk usir dia dari keluarga Surya. Ayahku sebodoh apapun nggak akan korbankan keluarga demi orang luar. Usir aku dari keluarga Surya kalau aku bisa dapetin undangan pesta Tuan Naga. Kalau kau bisa dapat undangan itu, keluarga manapun nggak berani ganggu kita. Kau jelas gak perlu pergi. Semua bisa membual. Kau kira undangan pesta Tuan Naga kayak tisu toilet gitu? Kau mimpi saja. Mimpi atau enggak, nanti juga tahu. Tenang saja, sayang. Aku bisa urus ini. Tuan Naga, keluarga Shora bertindak. Mereka beli Villa Dragona. Sesuai perintah Anda, hak perencanaan pesta sudah diserahkan ke mereka. Saat ini, ayah dan anak itu lagi senang, dan juga keamanan dipegang keluarga Hanum. Baik, aku mau keluarga Shora jatuh dari surga ke neraka. Halo sayang. Aku tahu kau pura-pura kuat. Aku baru dapat info terbaru. Keluarga Shora beli Villa Dragona. Mereka bayar mahal. Tapi pestanya Naga Raja akan digelar di sana juga. Kebetulan temanku jaga keamanan di sana. Coba deh, lihat dia bisa nggak dapatin undangan itu. Sayang, kalau undangan, aku tinggal minta. Jangan membual. Pas banget besok ada reuni. Temenin aku ya. Oke. Cynthia, hari ini aku telat ada urusan. Gak apa-apa Yanti, kita juga baru sampai. Cynthia, bukannya kau bilang mau cerai sama Fendi? Yanti, itu cuma salah paham. Aku sudah mikir lagi. Sebenarnya Fendi baik kok. Gak kalah sama yang lain. Oke deh. Semoga kalian bahagia. Fendi, jadi pria tetap harus punya sedikit tekad. Masak seumur hidup. Cynthia terus yang biayai kau. Aku tahu kok, cepat atau lambat, istriku pasti bangga sama aku. Ayo kita kumpul. Halo, ini aku. Yanti, Cynthia, kalian akhirnya datang. Maaf ya, ada pelanggan beli mobil, makanya telat. Masih jualan mobil? Kau benar-benar buat orang di sekitarmu malu. Bener nggak, Cynthia bunga kampus? Yanti itu sahabatku. Mana mungkin aku remehkan dia. Tina, kok makin nyebelin sih? Maaf, habis telepon, datang telat. Kenapa kalian nggak duduk? Cynthia bunga kampus, siapa dia? Masih tanya?
Lihat saja gayanya. Pasti ini. Mantu keluarga Surya. Suami pecundang Cynthia, Fendi. Dulu, Cynthia paling cantik di kampus. Gak nyangka, dia nikah sama cowok miskin. Dia bukan cowok miskin. Kau bilang dia bukan miskin, coba jelasin. Sekarang dia kerja apa? Memang dia nggak kerja, tapi baru saja bantu keluarga Surya dapat kontrak triliunan. Tapi dia baru saja bantu keluarga Surya dapat kontrak triliunan. Kontrak triliunan? Kok bisa? Sudah, nggak usah. Bela suamimu yang pecundang itu. Semua hoki dia, karena dia mantan pewaris keluarga Litang. Sayangnya, keluarga Litang sudah nggak ada. Sekarang dia cuma pria miskin biasa. Iya, keluarga Surya sekarang gak punya backing kuat. Punya kontrak 10 miliar pun malah jadi beban besar. Kekayaan jadi masalah. Junior Cynthia harusnya sudah tahu suamimu ini gak bisa banyak bantu. Makasih atas perhatian. Suami aku dan keluarga Hanum punya hubungan erat. Grup Sirai itu milik keluarga Hanum. Aku baru saja dipromosikan jadi manajer senior grup penuh kendali atas keamanan jamuan Tuan Naga. Kenapa aku belum dengar? Fendi dan keluarga Hanum punya hubungan erat. Itu karena kau cuma orang kecil. Belum pantas tahu urusan keluarga Hanum. Kurang ajar, suamimu payah banget. Sopan dikit ngomongnya. Peter ini benar-benar petinggi grup Sirai. Suruh pecundang ini minta maaf ke suamiku. Sudah. Permintaan maaf dari pecundang buat aku gak berarti apa-apa. Yuk makan saja. Oh iya Cynthia, orang bisa lihat jelas. Pesanan triliunan keluarga kalian, cepat atau lambat akan direbut bos lain. Nanti keluarga Surya pasti langsung jatuh. Mending persiapkan dulu. Biar Peter cariin kerjaan buat pecundang ini. Gimana? Biar Peter cariin kerja buat pecundang ini. Hei, boleh juga toh. Di jamuan Tuan Naga ini, pas butuh petugas bersih-bersih, aku bisa kasih suamimu kerjaan cleaning service. Gajinya, aku sebut ya, bisa sampai 5-6 juta. Kerja gitu, juga bisa dapat segitu. Grup Sirai, memang kaya banget. Ya. Cynthia, Tina ada benarnya. Kau harus suruh suamimu ambil peluang ini. Memang kau siapa? Beraninya nawarin kerja ke aku. Hei kawan, bicara yang sopan ya. Peter itu, eksekutif di grup Sirai. Ikat tali sepatunya pun kau, gak layak. Orang kayak kau, sering aku temui, demi gengsi doang. Bisa membual apa saja. Padahal nggak bisa apa-apa. Cynthia, kau kasihan banget. Sampai nikah sama, badut cari perhatian, nggak berguna. Kalau istriku kasihan, kau nggak layak hidup. Istriku, setidaknya CEO grup Surya. Kau siapa? Kau apa? Wanita sehebat apapun, tetap nggak berguna. Mending cari pria top. Peter ini dihargai grup Sirai. Sudah jadi orang berkelas. Keluarga Surya, itu kecil apa artinya? Peter urus semua. Keamanan jamuan Tuan Naga itu kehormatan besar di seluruh Jota. Semua mau ikut jamuan Tuan Naga. Pasti banyak yang minta bantuan Peter. Tentu saja. Suamiku sekarang lagi sukses banget. Setiap hari puluhan orang antri mau undang dia makan. Dan semuanya orang penting, tokoh besar. Kak Peter, sebenarnya Cynthia mau ikut jamuan Tuan Naga. Bisa nggak kau bantu? Cynthia, kau mau ikut jamuan Tuan Naga? Iya Kak Peter. Aku punya alasan penting untuk ikut jamuan Tuan Naga. Maaf merepotkan. Kak, tolong bantu aku. Kalau kau minta ke aku dengan serius gini, tentu aku akan bantu. Apa maksudmu? Sekarang aku pacarmu. Kenapa kau bantu dia? Tina, kau salah paham. Aku cuma bantu teman saja. Bantu nggak masalah. Bosku, Geralt, CEO grup Sirai. Asal dia setuju ikut jamuan Tuan Naga, bukan masalah. Tapi minta bantuan orang, nggak cukup modal omongan. Tenang saja soal ini. Mau berapa bilang saja. Aku bisa kasih. Ini bukan soal uang. Bukan cuma Pak Geralt. Sekarang banyak orang antri. Mau nyuap aku. Lagi pula, Pak Geralt nggak kurang uang. Kasih duit nggak guna. Tapi, tahu punya kelebihan lain. Apa itu? Wajah kau, badan kau, itu semua kelebihanmu. Asal kau mau ikut jamuan Tuan Naga, aku jamin 100% pasti bisa masuk. Cynthia, cepat setuju. Banyak orang minta tolong ke Peter. Nggak pernah janji ke siapapun. Aduh,
Kalau sudah layani Pak Geralt, berarti kau deket sama grup Sirai. Transaksi ini untung buat kau. Diam. Kalau kau ngomong lagi, mulutmu akan kurobek. Diam atau mulutmu kurobek. Memang kau siapa? Berani sok di depanku? Pacarku. Baik, kasih kalian peluang. Tapi kau nggak tahu diri. Bisa layani Pak Geralt. Itu kehormatan buat Cynthia. Banyak cewek cantik juga mau banget. Kehormatan kayak gini, aku nggak mau. Soal pergi ke pesta Tuan Naga, akan ku cari cara lain. Sayang banget. Sekarang di era ini, wanita cantik andalkan modal sendiri. Naik ke atas, hal yang wajar. Ibu-ibu sudah nikah. Sok polos saja. Aku nggak percaya kau begitu setia pada suamimu. Yang pecundang itu di belakang. Mana tahu sudah tidur sama berapa cowok. Memang kau siapa? Berani hina istriku. Walau kau cewek, kau pantas mati. Fendi, sudahlah. Cuma dihina, nggak akan luka juga. Kita kan teman sekolah. Sudah lupakan. Kak Peter, aku cari cara sendiri. Nanti masih perlu kau bantu aku. Gampang. Itu semua urusan kecil, tapi acara sebesar itu, tanpa undangan, nggak akan bisa masuk. Pak Dani sudah larang keras, tanpa undangan, kayak lalat saja, tetap nggak bisa masuk. Sayang, Pak Dani beri tugas sepenting ini kepada kau, artinya dia sangat hargai kau. Itu sudah sewajarnya. Saat itu Pak Dani, diam-diam temui Tuan Naga. Bahkan ajak aku juga. Oh, kau pernah ketemu Tuan Naga? Tentu pernah ketemu. Tuan Naga itu pemimpin sekte naga. Dia di atas semuanya, tak terkalahkan. Orang kayak kau, kayaknya seumur hidup, gak akan ketemu sosok sehebat itu. Tuan Naga adalah legendanya manusia dan idolaku juga. Aku mau lihat dia langsung. Wah, Peter, ini luar biasa banget. Sampai Tuan Naga, bos selevel itu, bisa kau temui juga. Itu kehormatan besar. Tuan Naga mempersatukan segalanya. Jangankan bertemu, punya tanda tangannya saja bisa kubanggakan seumur hidup. Itu belum seberapa. Tuan Naga bahkan bilang aku sangat hebat, mau undang aku gabung sekte naga. Peter, kalau kau bisa gabung sekte naga, itu baru benar-benar jadi orang top. Peter, kalau kau masuk sekte naga, kami teman lamamu. Akan butuh bantuanmu. Tenang saja, aku nggak akan lupa teman lama. Aku bilang kau hebat. Bukan berarti aku buta. Nggak akan kubiarkan kau gabung. Kau gila ya? Tuan Naga sangat percaya sama pacarku. Apa hubungannya sama kau? Tentu ada hubungannya. Karena aku Tuan Naga. Fendi, berani banget kau ngaku jadi Tuan Naga. Itu hukuman mati tahu. Fendi, kau ini ketagihan membual. Kau mulai cari mati ya. Fendi, diamlah. Mau seret Cynthia juga? Fendi itu belum banyak pengalaman, asal bicara saja. Kita masih ada urusan, pamit dulu. Mau pergi? Nggak bisa. Sayang, kasih tahu tim penegak sekte naga, suruh tangkap mereka. Karena Tuan Naga percaya padamu, tunjukkan yang terbaik. Ini kesempatan bagus. Tina, maafkanlah kalau bisa. Kita pernah satu sekolah. Iya, Tina. Fendi nggak sengaja. Kenapa harus dibesar-besarkan? Siapa? Berani pura-pura jadi Tuan Naga? Bosan hidup. Terima kasih sudah datang. Kenapa nggak bilang, biar aku jemput kau? Halo Pak Geralt, baru pertama ketemu. Perkenalkan diri dulu. Aku pacarnya Peter, Tina. Terima kasih atas perhatian ke Peter. Kelak, aku akan minta Peter lebih perhatian ke kau. Peter perhatian ke aku. Tina, diamlah. Pak Geralt, pacarku ini. Otaknya agak bermasalah. Ngomong apa sih? Aduh sayang, nggak usah merendah. Pak Geralt itu visioner. Kau sudah diterima Tuan Naga. Setelah gabung sekte naga, dia pasti segera mendekatimu. Geralt, cari beberapa orang. Tangkap pecundang itu. Dia nyamar jadi Tuan Naga. Itu bisa dihukum mati. Soal hadiah nanti, kau akan dapat bagian. Tutup mulutmu. Peter, kau kenapa? Bodoh kau. Berani banget kau perintah Pak Geralt. Aku cuma anjing di bawah Pak Geralt. Gak mungkin lebih sukses dari Pak Geralt. Kau sudah dapat kepercayaan Tuan Naga, aku mana berani. Jadikan kau anjingku. Pak Geralt salah paham. Cuma salah paham. Aku cuma ngaku-ngaku ke teman. Cuma pamer saja.
Aku terlalu pura-pura. Orang kecil kayak aku, ngaku ketemu Tuan Naga saja, nggak layak. Kenapa nggak layak? Kau sangat layak. Kau berani hina Tuan Naga. 100 orang kayak aku, nggak seberani kau. Pak Geralt, jangan bilang begitu. Seberani apapun, aku tetap nggak berani menghina Tuan Naga. Ternyata, Peter dan Fendi sama-sama omong besar ya. Omongan besar pacarku, mungkin suatu hari bisa jadi nyata. Tapi si pecundang ini, pura-pura jadi Tuan Naga. Itu dosa besar yang tak termaafkan. Meski Pak Geralt nggak mau urus, aku tetap cari jalan. Buat lapor ke tim penegak hukum. Aku mau buat pecundang ini bayar harga yang pantas. Dasar jalan. Bisa ketemu Pak Fendi, itu sudah kehormatan hidupmu. Nggak bersyukur ya sudah. Masih berani hina Pak Fendi. Aku bisa habisi kau sekarang. Pak Geralt, maksud Anda Pak Fendi? Fendi yang itu. Dia tadi ngaku-ngaku Tuan Naga. Itu hukuman mati. Harusnya kau yang dipenggal. Oh iya. Katanya kenal dekat keluarga Hanum. Gayanya sungguh sombong banget. Gak anggap keluarga Hanum penting. Cuma dari sini saja. Pak Geralt, Anda nggak boleh lepasin dia. Biar kau mati dengan jelas. Keluarga Hanum bukan cuma kenal dia. Seluruh keluarga Hanum pernah dibantu keluarga Litang. Bukan cuma kau, bahkan aku. Gak berani asal depan. Pak Fendi. Fendi nggak bohong. Gimana mungkin? Pak Fendi, atau aku habisi saja dua anak ini. Nggak perlu. Biar dia mulai lagi. Pak Fendi, maaf Pak Fendi. Aku nggak tahu siapa kau. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Semua yang kupunya, sudah kubayar semua. Aku nggak mau kehilangan segalanya. Cynthia, kita kan teman lama. Tolong bantu bicara untuk kami. Minta Fendi. Maafkan kami. Pacarmu, waktu mau habisi Fendi, kenapa kau nggak cegah? Sekarang, baru ingat kita teman. Apa nggak telat? Fendi, maafkan saja mereka. Lepaskan mereka. Keluarga Hanum banyak bantu kalian. Hutang ke keluarga Litang sudah lunas. Jangan ganggu Pak Geralt lagi. Lagian, jangan biarkan mereka pikir kita pakai nama mereka semena-mena. Baik, aku nurut istri. Sementara lepaskan dulu. Kalian nunggu apa? Cepat minta maaf. Cepat sujud. Terima kasih Pak Fendi. Nona, murah hati. Nona Cynthia, meski utang budi keduanya sudah lunas, tapi pesta Tuan Naga, aku bisa putuskan. Nanti aku kasih undangan untuk keluarga Surya. Datang saja langsung. Terima kasih Pak Geralt. Pesta Tuan Naga, sekarang di tempat kita, di Villa Dragona. Saat pesta itu nanti, kita bisa kenalan dengan Tuan Naga. Nanti keluarga kita pasti tambah maju. Bagi keluarga kita, ini memang sangat penting. Tapi Fendi, bisa-bisanya bikin Darwin malu. Aku benar-benar nggak nyangka, kayaknya kita meremehkan si Fendi. Hah, memang kenapa? Meski dia punya trik bagi kita. Dia cuma serangga. Tapi ada keluarga Hanum, Sekte Naga, ikut terlibat. Kalau kita mau kenalan sama Tuan Naga, tak bisa langsung serang Fendi. Keluarga Fasri sudah sering mau kerja sama dengan kita, tapi dia jauh dari layak. Kita kasih dia peluang. Asal bisa bunuh Fendi, kita dukung dia. Ganti keluarga Luska. Suruh orang lain yang bunuh, ide bagus. Aku akan hubungi keluarga Fasri. Tenang, Ian pernah kalah dari Fendi. Yang dikhawatirkan, dia tak berani habis-habisan. Ayah punya ide. Bilang ke dia, selama dia bisa bunuh Fendi, nanti saat temui Tuan Naga, keluarga Fasri jadi bagian. Hebat. Kalau dia tahu kehormatan ini, pasti akan lakukan apa saja buat habisi Fendi. Aku ambil mobil dulu. Tunggu sebentar. Oke. Yana. Halo sayang. Fendi, gimana nih Fendi? Yana diculik orang. Sayang, tenang, bicara pelan.
Kami baru saja selesai belanja, lalu aku bilang mau ambil mobil. Terus, dia langsung diculik orang. Gimana Fendi? Aku cuma punya satu adik. Tolong bantu selamatkan dia. Tolong bantu. Sayang, tenang saja. Biar aku yang atur ini. Aku pasti bawa Yana pulang. Halo. Adik iparku diculik. Cari tahu dalam 2 menit. Siapa penculiknya? Tuan Naga, penculik Yana. Bos dari Jalan Doska, namanya Rambo. Markas besarnya di klub semi. Rambo di mana adik ipar aku? Anak dari mana ini? Berani bikin onar di wilayahku. Mau mati ya? Di mana adik iparku? Berani mukul aku? Satpam, satpam. Gak usah teriak. Anak buahmu di depan. Sudah aku kalahin. Jangan sombong bocah. Di dunia ini, kuncinya tutup mulut rapat. Aku nggak akan bilang. Oh, nggak ngomong ya? Nggak ngomong. Ngomong nggak? Aku ngomong. Aku ngomong, Pak Ian. Adik iparku sekarang di mana? Sudah kuantar ke villa Pak Ian. Bagus kau, Ian. Kau cari mati. Jangan salahkan aku. Sebarkan cari Ian. Bos, ampuni aku. Kakak iparku bangsawan di kota Yada. Kakakku pasti akan minta dia tolong aku. Lepaskan aku. Kakak ipar, kau datang selamatkan aku ya? Jangan panggil aku ipar. Fendi, buat aku jadi begini. Aku hampir nggak jadi laki-laki. Aku mau dia bayar dengan darahnya. Ada sebab ada akibat. Kalau mau balas dendam ke Fendi, cukup siksa dia saja. Jangan siksa aku. Lepasin aku. Kau pikir aku memang mau nangkap kau? Anak buahku salah tangkap orang. Tapi nggak masalah. Tangkap kau juga. Tetap bisa paksa Fendi muncul. Ah. Tolong. Hahaha. Nak keluarga Fasri akan dapat rezeki besar. Tentu saja ayah. Keluarga Shora sudah janji, asal kita singkirin Fendi, mereka akan bantu kita kuasai Jorta, bawa kita ketemu Tuan Naga. Keluarga Fasri akan sukses besar nanti. Bukan itu maksudku. Tadi pejabat penjaga kasih kabar, Tuan Naga mau datang ke rumah kita. Sebentar lagi sampai. Apa? Tuan Naga mau ke rumah kita? Tapi ayah, keluarga kita layak apa? Kok bisa buat Tuan Naga datang sendiri? Tuan Naga mau ke kota Yada, adakan jamuan Tuan Naga. Kalau dari sudut kota Yada, cuma keluarga kita layak diperhatikan Tuan Naga. Haha. Ayah benar. Sekarang sudah dapat dukungan Tuan Naga. Jangankan kota Yada, mau kuasai Jorta, juga bukan hal sulit. Kurasa kalian nggak ada harapan. Karena hari ini, hari terakhir kalian. Gelandangan dari mana? Berani-beraninya membual di rumahku. Ayah, dia itu Fendi. Apa? Kau yang bikin anakku cacat, masih berani datang ke rumahku? Benar-benar nekat. Ayah, Tuan Naga mungkin segera tiba. Gimana kalau sampah ini singgung Tuan Naga? Itu akan merugikan keluarga kita. Benar juga. Fendi, hari ini kau lagi hoki. Tuan Naga segera sampai ke rumah kami. Jangan sampai ada darah. Cepat berlutut, hormat 3 kali, dan pergi. Ian, ku beri kesempatan. Lepaskan adik iparku. Aku cuma bunuh kau. Haha. Kau nggak mikir, dengan bisa sedikit kungfu, jadi jagoan dunia kan? Kau kira keluargaku cuma tanah liat? Kami gampang banget, cuma gerakin jari, sudah bisa bunuh kau. Kalau cari mati, aku turutin. Ya, adik iparmu ada di sini. Dengar ya Fendi, aku culik adik iparmu, supaya kau muncul. Mau lepasin adik iparmu bisa, tukar sama nyawamu. Sudah pernah aku bilang, Tuan Naga hampir sampai rumahku. Kalau kau nggak pergi sekarang, kayaknya sudah terlambat. Nggak usah nunggu lagi. Akulah Tuan Naga. Haha. Seekor belut saja berani ngaku-ngaku naga. Kau kira dengan begitu bisa bikin kita takut? Sudahlah, jangan banyak omong. Dia cuma mau lihat adik iparnya. Bawa sini biar dia puas lihat. Sini. Cepat jalan.
Yana, Fendi, kau datang buat selamatin aku. jangan takut. Aku akan tolong kau. Yana. 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 Ya. Hari ini akhir keluarga Fasri. Haha. Sombong banget kau. Setelah kau mati, istrimu dan adik iparmu akan jadi budakku. Sampai mereka mati. Penjaga. Kau. Hajar dia sampai mati. Punya pesan terakhir. Bajingan, berani banget kau. Lepasin anakku sekarang, atau kuhancurkan keluargamu. Tuan utusan naga datang. Salam Tuan Naga. Haha. Bajingan, kau ketagihan akting ya? Sampai panggil aktor ini, suat main bareng kau. Dia bayar kalian berapa? Aku bayar 10 kali lipat. Ambil uangnya, cepat pergi. Kalau enggak, kubunuh kalian. Hari ini atas nama Tuan Naga, keluarga Fasri dihapus dari dunia. Kau kira kau orang penting? Ngaku jadi Tuan Naga itu hukum mati. Kaisar Giok datang pun nggak bisa selamatkan kau. Ya, Tuan Naga mau datang. Apa kau masih bisa sombong? Tuan penjaga sudah datang. Tuan penjaga, dia ngaku Tuan Naga. Dosa besar, harus dibunuh di tempat. Minggir. Hormat Tuan Naga. Tuan Naga? Dia Tuan Naga. Kita akan hancur. Tuan Naga. Tuan utusan naga. Keluarga ini singgung Anda. Dosa tak termaafkan. Harus diapakan? Mereka tak bisa dimaafkan. Hancurkan saja. Ampuni aku, Tuan Naga. Aku nggak tahu. Lepaskan aku. Ampuni nyawaku. Bolehkah, Tuan Naga? Tuan Naga, aku tahu aku salah. Tolong ampuni keluarga kami. Ian sudah berkali-kali mengetes kesabaranku. Dosanya tak terampuni. Tuan Naga, sebenarnya menangkap dia itu perintah keluarga Shora. Kami terpaksa tak bisa menolak. Kami nggak bersalah. Kalau kalian merasa difitnah, jalan ke alam baka nikmati jalan alam bakar. Aku akan buat mereka segera menyusul ke sana. Nanti kalian bisa adukan keluhan. Jangan, Tuan Naga. Jangan. Kasih aku kesempatan. Cynthia, Fendi itu payah. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau dia temukan adikmu, itu baru aneh. Dengar ya, Cynthia. Pria miskin itu kasih kau apa sih? Percaya banget sama dia? Orang waras juga tahu. Harusnya minta bantuan Pak Ian, baru benar. Fendi itu suamiku. Kalau aku nggak percaya dia, mau percaya siapa lagi? Aku nggak akan minta tolong sama Pak Ian. Akhir-akhir ini, aku sudah tahu sifat aslinya. Karakter baik nggak bikin kenyang. Fendi cuma benalu. Selain nyusahin kita, bisa apa dia? Walau Pak Ian karakternya jelek, tapi punya kuasa dan pengaruh. Andalkan Fendi si benalu, nggak akan bisa selamatin Yana. Diana, bukankah kau baru jadian sama cowok dari ibu kota? Katanya dia cukup kuat. Mau minta dia bantu cari Yana. Kakek, kalau kau suruh Cynthia lepasin posisi CEO, aku langsung minta pacarku bantu. Diana, kita satu keluarga. Yana juga adikmu. Kok kau? Kakek, aku mau. Asal bisa selamatkan Yana, aku rela. Serahkan posisi CEO Grup Surya padamu. Kau buat keputusan bijak. Berharap suami pecundang itu bisa selamatin Yana. Kecuali matahari terbit di barat. Siapa bilang aku nggak bisa? Akhirnya kembali. Tuhan adil. Putriku pulang. Yang penting kau pulang. Yang penting pulang. Aku nggak apa-apa. Aku diselamatkan Kak Fendi. Dulu aku nggak baik ke dia. Itu salahku. Siapa yang bikin kau kayak gini? Ian yang mukul. Omong kosong apa sih? Ian baik banget sama kita. Mana mungkin dia culik Yana? Kau tuh cuma pecundang. Berani-beraninya fitnah Pak Ian. Kalaupun Pak Ian culik Yana, apa kau mampu bawa dia keluar dari sana? Faktanya begitu. Kalau kalian nggak percaya, aku nggak bisa apa-apa. Dasar pecundang sombong. Ngomong nggak mikir, ya?
Kau pantas fitnah Pak Ian, kau sudah lukai dia. Keluarganya belum balas. Aku akan telepon keluarga Fasri, lihat gimana kau mati. Fendi, kalau ngaku salah masih sempat. Kalau enggak, kalau mereka marah, nggak ada yang bisa tolong. Kalian benar-benar nggak tahu diri ya? Apa hebatnya keluarga Fasri? Kenapa mesti menjilat mereka terus? Kurang ajar, beraninya kau hina kami. Cynthia, lihat sendiri kan? Si pengkhianat ini benar-benar gila. Harus cerai sama dia. Tuan penjaga kota datang. Apa, Tuan Penjaga? Mau datang ke keluarga Surya? Pasti tuan penjaga kota tahu identitas pacarku. Mau ngucapin selamat ke aku. Pasti begitu, dasar bodoh. Ngapain berdiri di situ ganggu? Pergi sana, Tuan datang. Kau akan mengotori matanya. Selamat datang Tuan Penjaga. Fendi, tuan penjaga kota sudah datang. Ayo berdiri, kau. Sudah berani banget ya. Cepat berdiri. Tuan penjaga kota, datang ke keluarga Surya karena pacar aku kan. Aku nggak kenal pacarmu. Aku ke keluarga Surya. Mau kasih undangan untuk Nona Surya ke jamuan Tuan Naga. Undangan untuk kami. Aku nggak salah dengar kan? Keluarga kita bisa dapat kehormatan begini. Tuan penjaga kota, pasti Pak Ian bantu keluarga Surya dapat undangan ini. Kemampuan Pak Ian luar biasa. Gak kayak si pembawa sial itu. Gak punya kemampuan, cuma jago omong doang. Ian, ngapain bahas orang mati lagi? Ian sudah mati, tuan penjaga kota. Kau gak bercanda kan? Aku nggak minat bercanda sama kau. Keluarga Fasri sering jahat. Dosa tak terampuni. Tuan Naga sendiri yang perintahkan. Hancurkan semuanya. Putriku, kau diselamatkan oleh Tuan Naga. Saat Kak Fendi keselamatkan aku pingsan kehabisan tenaga. Jadi, sebenarnya siapa yang tolong aku nggak tahu. Pasti Tuan Naga yang tolong. Tuan Naga bukan cuma selamatkanmu, juga suruh orang beri undangan jamuan Tuan Naga. Apa Tuan Naga jatuh hati padamu? Tuan Naga bilang, undangan jamuan Tuan Naga untuk Nona keluarga Surya. Aku juga nggak kenal Tuan Naga. Itu bukan urusanku. Intinya, jamuan Tuan Naga, Nona Surya wajib datang. Aku masih ada urusan, aku pamit dulu. Hormat Tuan Penjaga. Hormat Tuan Penjaga. Fendi, kau dengarkan? Aku saranin, kau harus tahu diri. Dengar ya, Cynthia ini sudah dipilih Tuan Naga. Kau harus cerai sama dia. Ya benar. Apa hakmu merebut wanita dari Tuan Naga? Kalau singgung Tuan Naga, keluarga kita bisa dapat masalah besar. Meski undangan ini diberikan atas perintah Tuan Naga, tapi bukan berarti Tuan Naga suka sama aku. Lagi pula aku sudah punya suami. Tuan Naga itu kuat. Dia pasti tak minat sama wanita bersuami. Aku paham. Putriku, yang dimaksud penjaga tadi, maksudnya Nona keluarga Surya. Tuan penjaga pasti salah paham. Tuan Naga ini pasti incar kau. Tapi aku nggak kenal Tuan Naga. Bahkan belum pernah ketemu. Sudah pasti, itu kapannya di pesta elite. Ditaksir sama Tuan Naga yang rendah hati. Kalau benar begitu, mau nggak sukses saja susah. Kalian kan suka banget sama Ian. Dia mati kok kalian cuek banget? Dibanding Tuan Naga, Ian nggak ada apa-apanya. Kalau putriku jadi istrinya Tuan Naga, apapun yang kita mau, semuanya langsung ada. Sayang, kenapa? Sayang, kau sudah terima hadiahnya. Ternyata kau itu Tuan Naga? Sayang, jadi kau Tuan Naga ya? Kalian semua dengarkan, pacarku itu Tuan Naga. Undangan keluarga Surya dapat karena aku. Sudah kubilang, putriku yang paling hebat. Nona Surya. Bagaimanapun juga, kita harus serius soal pesta Tuan Naga. Ini kehormatan besar buat kita seumur hidup. Ayah, pesta Tuan Naga akan digelar di Villa Dragona milik kita. Situ kehormatan besar. Mulai hari ini, keluarga Shora bisa naik level. Makin maju lagi. Benar.
keluarga kita, jadi keluarga nomor 1 itu pasti. Besok saat ketemu Tuan Naga, harus tampil bagus. Tentu saja. Cuma, Fendi lebih rumit dari yang kita kira. Gak mudah dikalahkan. Fendi masih hidup, itu karena keluarga kita belum bertindak. Sudah pasti, sandarannya keluarga Hanum. Gak usah dianggap serius. Setelah pesta Tuan Naga selesai, bunuh dia juga gak terlambat. Oke. Udang kecil nggak akan bisa lawan naga asli. Saat itu langsung habisi dia. Putri kesayanganku, kabar baik besar. Tuan Naga sudah konfirmasi, dia akan umumkan ke dunia siapa wanita yang dia suka. Di jamuan Tuan Naga, cuma keluarga Surya yang dapat undangan dari Tuan Naga sendiri. Keluarga Surya cuma punya 3 putri. Kau paling berpeluang. Cynthia sudah punya suami, tak mungkin Tuan Naga tertarik padanya. Yana di segala hal kalah dariku. Ayah benar, kesempatanku paling besar. Nanti aku jadi istri Tuan Naga. Pasti ku buat Fendi dan lainnya malu. Kakak, pacarnya Diana, bukan Tuan Naga. Kenapa kau senang banget? Sudah ada kabar keluar, Tuan Naga. Ternyata sudah ada yang disuka, cuma keluarga kita dapat undangan langsung dari Tuan Naga. Benar-benar berkah buat keluarga Surya. Gak tahu juga siapa yang Tuan Naga lirik. Tentu paling besar peluang anakku. Pahlawan kayak Tuan Naga, mana mungkin suka sama istri orang. Kalau Yana dibandingkan dengan Diana, itu nggak sebanding. Belum tentu. Sekarang peluangnya 2/3. Peluang keluarga kita paling besar. Tentu saja anak aku. Haha, kalau Tuan Naga suka sama gadis keluarga Surya, kalian bisa dibilang langsung ikut naik derajat. Masih butuh bantuan Pak Hosim. Bantu si gampang. Kalian belum tahu, keluarga kami dan keluarga Litang punya hubungan erat. Kalau dihitung, Fendi itu keponakan aku. Haha. Fendi di mana? Kau pantas panggil dia keponakan? Kau pantas panggil dia keponakan? Jani, siapa kasih kau nyali? Ngomong begitu ke ayahku? Kalau takut orang tahu, jangan dilakukan. Dulu, keluarga Litang sangat bantu kalian. Tak sangka bantu orang yang gak tahu balas budi. Lebih buruk dari binatang. Makan bisa sembarangan, tapi bicara nggak boleh sembarangan. Itu bisa bikin celaka. Mau nakut-nakutin siapa? Ini kota Yada, bukan ibu kota. Nama besar Shora dari ibu kota, gak berlaku. Hendra, tenanglah, Dani. Keluarga kalian cuma penguasa lokal. Keluarga kami baru saja dapat pujian dari Tuan Naga. Gedung jamuan Tuan Naga hari ini, persembahan dari kami. Kau bicara begitu ke aku di acara ini, nggak takut cari masalah? Aku cuma tahu keluarga Litang berjasa. Selama ini, setiap hari, aku ingin balas dendam keluarga Litang. Hari ini saatnya. Lucu juga coba kau bilang. Dengan kekuatanmu, mau balas dendam gimana? Nanti juga tahu. Sudah keterlaluan banget ya. Cuma keluarga kecil. Satu kata dari aku bisa bikin semua keluarga Hanum nggak lihat matahari besok. Hendra, kalau berani coba saja. Kau kira kau sehebat itu? Keluarga Shora di kota Yada, keluarga Luskar binaan kalian, sudah hancur semua. Masih mau sombong saja, ku habisi kau. Berhenti. Hari ini bukan giliran kita. Hosim Hendra, lama nggak jumpa ya? Kau bawa si pecundang ini datang, orang kampung, ikut jamuan Tuan Naga. Bikin malu keluarga saja. Ibu, Fendi suamiku. Aku yang ajak dia. Ada masalah. Jangan salahkan Kak Fendi. Kak Fendi orangnya baik, walau waktu itu gak tahu siapa yang selamatkan aku. Tapi Kak Fendi yang pertama sampai. Jadi jangan salahin dia lagi. Soal kepribadian, Kak Fendi itu top banget. Undangan untuk seluruh keluarga Surya. Cynthia bawa suaminya. Nggak ada masalah. Hari ini akhir bagi keluarga Shora. Fendi, kau pikir kau siapa? Berani sok di depan kami. Kayaknya kau nggak tahu keluarga kami sekarang sekuat apa. Kekuatan. Hari ini aku akan tunjukin seberapa kuat aku. Aku akan ambil kepala kalian untuk persembahan. Keponakanku, kenapa kau nggak hargai hidup?
Jadi orang biasa nggak cukup, yang penting kan hidup terus. Tapi kau malah tampil. Cuma karena ada Hanum jadi pendukung. Keluarga Hanum di mata kami seperti badut saja. Tunggu sebentar, saat Tuan Naga muncul di panggung ini, keluarga kita akan naik level. Jadi keluarga super yang tak tergoyahkan. Di hari baik ini, jangan sampai ada darah. Ayo, berlutut dan sujud 3 kali. Hari ini aku maafkan kau. Tentu kau harus berlutut, tapi yang berlutut itu kau. Fendi, tutup mulutmu. Kakek, si pembawa sial ini cuma bawa masalah. Nggak sadar dirinya siapa? Mau balas dendam ke keluarga Shora. Ayah, keluarga Shora itu raksasa. Kita nggak sanggup lawan mereka. Jelas Tuan Naga dukung keluarga Shora. Kalau lawan keluarga Shora, sama saja cari mati. Dendam darah mendalam, nggak bisa berdamai. Menurutku Fendi nggak salah. Kakek, kau benar-benar sudah pikun. Nanti kalau aku jadi istri Tuan Naga, jangan harap ku selamatkan pembawa sial. Siapapun pilihan Tuan Naga, tetap doakan yang terbaik. Tapi aku paling penasaran, kalau Tuan Naga naksir istrinya Fendi, apa yang akan dilakukan Fendi? Fendi, Tuan Naga itu hebat. Dia pasti nggak suka sama aku yang sudah menikah. Jangan khawatir. Aku nggak perlu khawatir. Tentu saja kau nggak perlu khawatir, karena yang dipilih Tuan Naga pasti aku. Nanti, kau sujud 100 kali padaku. Siapa tahu, aku biarkan keluarga Shora ampuni nyawamu. Kau terlalu mikir. Meski Tuan Naga buta, nggak akan pilih kau. Fendi, kalau kau diam saja, nggak ada yang anggap kau bisu. Siapapun yang disukai Tuan Naga, di mata beliau, kau cuma beban yang bikin risih. Kalau aku jadi kau, malam ini juga aku kabur. Ibu jangan gitu. Diam. Di saat penting gini, kau masih bela si beban ini? Cynthia sekarang ini. Jangan sampai salah langkah. Kalau Tuan Naga suka kau, untuk apa pecundangin berdiri di sini? Itu pasti akan buat Tuan Naga gak senang. Keluarga Surya akan kena masalah nanti. Kali ini Tuan Naga, adakan pesta Tuan Naga di Yada. Itu kehormatan besar untuk kota Yada. Di pesta ini, Tuan Naga akan umumkan 2 hal. Yang pertama, umumkan identitas Nyonya Naga. Tuan Penjaga, gadis yang dipilih Tuan Naga, apakah itu aku? Bukan kau. Itu adikmu, Nona Cynthia Surya. Nona Cynthia, silakan maju. Mana mungkin, mana bisa Tuan Naga suka wanita bersuami. Fendi, selamat ya. Istrimu dipilih Tuan Naga. Ayo sujud, bilang terima kasih. Ini pasti adalah momen terhormat bagimu. Keponakanku, aku tahu kau emosian. Tapi rebutan wanita dengan Tuan Naga cuma cari mati. Jadi, mending sujud dan ucap terima kasih. Bisa jadi suami istri sama Nyonya Naga sebentar saja. Cukup buat sombong selamanya. Sekarang, aku jadi mertuanya Tuan Naga. Dasar pecundang, pergi. Pergi sejauh mungkin. Jangan ganggu masa depan Cynthia. Fendi, aku nggak akan naik ke panggung. Fendi, istrimu sayang banget sama kau. Kau sebagai pria sejati, harusnya nggak takut. Aku mau tahu, gimana kau rebut wanita dari Tuan Naga? Fendi, jangan gegabah. Kalau bikin marah Tuan Naga, keluarga Surya akan terkena imbasnya. Fendi, mending kau bawa Cynthia kabur saja. Biar aku yang hadapi. Tuan Naga itu bijak. Gak akan nyusahin aku yang tua. Kakek tenang saja, nggak apa-apa. Tuan Naga silakan maju. Ayo kita naik. Bisa juga. Ayo kita maju. Bicaralah jelas dengan Tuan Naga. Kak Fendi, turunlah. Kau menantang Tuan Naga. Pasti mati. Fendi, kau pembawa sial. Kau nggak takut mati? Jangan seret keluarga Surya. Cynthia kau beneran sudah dibutakan. Masa depan cerah ditinggalin. Malah milih sama pecundang. Mau bunuh diri bareng. Cynthia, meski aku kalah dari kau, tapi akhirnya kau malah gali kubur sendiri demi pecundang. Benar-benar bodoh. Fendi, aku salut dengan keberanianmu. Selanjutnya akan seru. Haha. Salam hormat Tuan Naga. Tuan Naga. Mana mungkin Fendi itu Tuan Naga? Nggak mungkin. Habis sudah. Selesai sudah. Berdirilah. Aku yang dihormati semua orang, ditakuti pemimpin Sekte Naga, juga suaminya Cynthia. Fendi. Aku nggak mimpi kan?
Kau nggak mimpi. Aku pernah janji, kau akan jadi wanita paling bahagia di dunia. Hari ini saatnya nepatin janji. Mulai sekarang, aku akan lindungi kau selamanya. Ternyata dia Tuan Naga. Aku tiap hari remehin menantu ini. Ternyata dia Tuan Naga di puncak dunia. Apa saja yang sudah kulakuin? Aku pernah bilang akan ambil kepala kalian untuk persembahan. Tuan Naga, maaf, aku mohon ampun. Ku mohon. Tuan Naga, Hosim yang membunuh keluargamu. Itu aku masih pelajar. Aku tak lakukan apa-apa. Ayah, orang pasti utamakan sendiri. Aku akan kubur kau dengan layak. Waktu itu kau masih kecil. Memang bukan urusanmu. Tapi selama ini, kau andalkan kekuasaan keluarga. Banyak berbuat jahat. Tetap pantas mati. Penjaga. Seret ayah dan anak ini keluar. Bunuh. Bawa pergi. Hei, Tuan Naga, kasih aku kesempatan lagi. Sekte Naga milik semua orang. Selama Sekte Naga masih ada, siapapun yang tindas rakyat akan bernasib sama seperti mereka.